Seumur hidupku, aku selalu berpikir bahwa aku adalah wanita yang sangat beruntung. Namaku Larasati Dewi, dan tahun ini usiaku akan menginjak kepala 4. Aku telah membangun sebuah keluarga, yang membuat siapapun yang melihatnya akan berdecak kagum karena iri. Suamiku, Baskara Wijoyo, 5 tahun lebih tua dariku dan menjabat sebagai manajer di sebuah perusahaan konstruksi besar. Baskara memang bukan tipe pria yang pandai merangkai kata-kata manis, tetapi ia selalu menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan ayah. Ia berangkat kerja pagi-pagi sekali dan pulang larut malam, menyerahkan seluruh gajinya kepadaku tanpa kurang sepeser pun, dan pada akhir pekan ia selalu menjadi orang yang mengajak istri serta anak-anaknya untuk makan di luar atau pergi berlibur. Kami dikaruniai seorang putra dan seorang putri. Putri sulung kami, Kirana, tahun ini berusia 17 tahun dan duduk di kelas 2 SMA. Ia adalah anak yang cantik dan baik hati. Putra kami, Bima, baru saja genap berusia 10 tahun. Ia anak yang aktif, tetapi sangat lengket dengan ibunya. Rumah pribadi kami yang berlantai 2 terletak di sebuah gang yang tenang di pinggiran Jakarta. Meskipun bukan rumah yang sangat besar, tempat itu selalu dipenuhi oleh gelak tawa. Alih-alih bekerja di kantor, aku memilih untuk mengurus rumah tangga dan merawat anak-anak, serta mengelola sebuah warung kelontong kecil yang berada di bagian depan rumah. Penghasilannya memang tidak seberapa, tetapi cukup agar aku tidak perlu meminta uang pada suami setiap kali membutuhkan uang kecil. Hidup mengalir dengan tenang, layaknya air sungai yang damai. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi seluruh keluarga. Setelah suami dan anak-anak berangkat, aku membersihkan rumah dan menjaga warung. Sore harinya, aku kembali sibuk menyiapkan makan malam, menanti suami dan anak-anakku kembali untuk duduk bersama di meja makan yang hangat. Aku merasa bangga dengan istanaku dan suasana keluarga yang telah kubangun selama ini. Aku percaya suamiku, Baskara, pun merasakan hal yang sama. Meskipun ia seorang pendiam, aku bisa membaca kepuasan di matanya saat ia memandang istri dan anak-anaknya, serta semua yang telah kami bangun bersama selama 20 tahun terakhir. Hubunganku dengan ibu mertuaku, Ibu Yanti, juga sangat harmonis. Ibu mertuaku adalah orang Betawi asli. Wataknya ceplas-ceplos, tetapi hatinya sangat hangat. Sejak hari pertama aku menjadi menantunya, tidak pernah sekalipun beliau mencelaku atau membuatku susah. Beliau menganggapku seperti putrinya sendiri, dan aku pun menghormatinya layaknya ibu kandungku. Ayah mertuaku telah meninggal dunia lebih dulu, sehingga Ibu Yanti seorang diri membesarkan Baskara dengan segala jerih payahnya. Kini, melihat putranya telah dewasa dan berkeluarga, beliau pun merasa puas. Beliau tidak tinggal bersama kami, tetapi rumahnya hanya berjarak beberapa blok, sehingga setiap akhir pekan kami sekeluarga sering berkumpul. Ibu mertuaku memiliki seorang sahabat karib sejak masa gadisnya, yaitu Tante Rini. Tante Rini sebaya dengan ibu mertuaku. Ia telah lama menjanda dan hidup sebatang kara tanpa anak. Keduanya tak terpisahkan seperti bayangan, kemanapun selalu bersama. Setiap kali ada acara di rumah kami, Tante Rini selalu sigap membantu layaknya keluarga sendiri. Ia terampil dan tutur katanya lembut, sehingga kami sekeluarga menyukainya. Kirana dan Bima bahkan memanggilnya Eyang Rini. Aku tidak pernah sekalipun menaruh curiga pada hubungan mereka yang begitu erat. Bagiku, Tante Rini tak lebih dari seorang kerabat dekat. Namun, kedamaian palsu itu mulai retak pada suatu Sabtu sore yang gerah. Aku ingat betul sore itu. Udara yang panas dan pengap seakan mencekik, sama seperti hatiku di kemudian hari. Kami sekeluarga baru saja selesai makan siang. Baskara berkata ada urusan mendadak di kantor dan mungkin baru akan pulang larut malam. Bekerja di akhir pekan bukanlah hal yang aneh baginya, terutama saat proyek konstruksi memasuki tahap akhir. Jadi, aku hanya berpesan agar ia berhati-hati, lalu membereskan piring. Kedua anakku naik ke kamar mereka, riuh berkata akan menonton film. Warung sedang sepi karena jam makan siang. Sambil duduk di depan meja kasir dan mengipas-ngipas badan, entah kenapa hatiku terasa gelisah. Aku tidak tahu kenapa, tetapi perasaan aneh terus menghantuiku. Mungkin karena cuaca, batinku mencoba menenangkan diri. Sekitar pukul 3 sore,
Ponsel suami yang tertinggal di atas meja ruang keluarga tiba-tiba bergetar. Ia memang pelupa, sering sekali meninggalkan ponsel atau dompetnya. Aku mengira itu telepon dari rekan kerjanya, dan berniat mengangkatnya lalu memberitahu suamiku melalui ponselku. Namun, saat layar menyala, itu bukan panggilan telepon. Sebuah notifikasi pesan WhatsApp muncul di layar kunci. Nama pengirimnya: Kembang Mentari. Nama yang belum pernah kulihat di daftar kontak suamiku. Namun, yang membuatku membeku di tempat dan darahku seakan berhenti mengalir adalah isi pesannya. Aku tunggu di tempat biasa. Kangen wangi parfummu, Mas. Di belakangnya, bahkan ada emoji hati. Seluruh duniaku. Dunia damai yang telah kubangun dengan susah payah selama 20 tahun mulai berguncang dalam sekejap hanya karena beberapa kata di layar ponsel. Tanganku yang memegang ponsel gemetar hebat, tenggorokanku kering kerontang, dan telingaku berdengung. Aku tidak pernah membayangkan duniaku bisa dijungkir balikkan oleh sebuah pesan sesederhana ini. Namun, itu terjadi, dan itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang bahkan tak pernah bisa kubayangkan. Kipas di tanganku jatuh ke lantai keramik, menciptakan suara kering dan mengerikan di tengah keheningan sore musim kemarau. Aku terpaku di tempat, hanya menatap tajam ke layar ponsel. Aku tunggu di tempat biasa. Kangen wangi parfummu, Mas. Setiap kata terasa seperti jarum tajam yang menusuk jantungku. Berbagai pertanyaan berkecamuk. Siapa Kembang Mentari? Di mana tempat biasa itu? Dan wangi parfum Mas Baskara. Aroma yang sudah begitu akrab bagiku setelah 20 tahun berbagi ranjang, kini menjadi objek kerinduan wanita lain. Setelah syok pertama berlalu, amarah mulai membara di dalam dada. Ingin rasanya kubanting ponsel ini, ingin aku berteriak, dan ingin segera kutanyakan pada Baskara. Namun, sepotong akal sehat menahanku. Bukti, apakah ini bisa menjadi bukti? Baskara bisa saja mengelak, ia bisa bilang ada yang salah kirim pesan, atau ini hanya lelucon jahat. Tidak. Aku harus tenang. Aku tidak bisa bertindak gegabah hanya dengan satu pesan yang ambigu ini. Dengan tangan gemetar, aku mencoba membuka kunci ponsel Baskara. Kata sandi. Selama beberapa detik aku tertegun. Dulu, ponselnya tidak pernah memakai kata sandi. Sebagai suami istri, kami saling menghargai privasi, tetapi tidak sampai harus ada pertahanan seperti ini. Sejak kapan ia memasang kata sandi? Ku coba memasukkan tanggal lahirnya, tetapi salah. Tanggal lahirku juga bukan. Tanggal pernikahan kami, tanggal lahir Kirana dan Bima, semuanya salah. Setelah 5 kali mencoba, ponsel itu terkunci selama 1 menit. Sikap defensif ini semakin memupuk kecurigaanku menjadi sebuah kebenaran yang mengerikan. Ia menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang begitu penting hingga harus digembok agar aku, istrinya sendiri, tidak bisa mengaksesnya. Pikiranku kusut seperti benang kusut. Aku mondar-mandir di ruang keluarga, merasakan ribuan pertanyaan membanjiri kepalaku. Sejak kapan ia berubah? Aku mulai memutar kembali ingatanku, menelusuri kembali tanda-tanda aneh belakangan ini yang kulewatkan begitu saja. Benar. Sekitar 6 bulan yang lalu, Baskara mulai memperhatikan penampilannya. Ia tidak lagi asal memakai kaos dan celana usang. Ia pergi sendiri ke mall untuk membeli beberapa kemeja merek mahal dan juga membeli parfum. Saat kutanya, ia hanya tertawa dan berkata belakangan ini banyak bertemu dengan klien dari perusahaan mitra, jadi ia harus terlihat lebih rapi demi menjaga citra perusahaan. Saat itu, aku justru senang melihat suamiku merawat diri. Aku bahkan menyetrika kemejanya satu persatu dan menasihatinya agar tidak memakai parfum terlalu banyak. Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkinkah parfum itu yang dimaksud oleh wanita itu? Dadaku terasa sesak. Lalu, rapat-rapat mendadak dan perjalanan dinas di akhir pekan menjadi semakin sering. Ia bilang proyek sedang di tahap akhir sehingga ia sangat sibuk. Aku, yang merasa kasihan pada suami yang bekerja keras, selalu menyiapkan makanan bergizi dan mengingatkannya untuk menjaga kesehatan. Aku mempercayainya begitu saja, tanpa curiga sedikit pun. Aku benar-benar bodoh. Bodoh karena percaya bahwa jika aku hanya mengabdikan diri sebagai istri dan ibu di dapur, keluargaku akan selamanya damai. Amarah mereda,
digantikan oleh rasa sakit dan malu yang mendalam. Apa salahku? Apakah aku kurang? Apakah aku tidak cukup cantik, tidak bisa memuaskannya? Aku menatap diriku di cermin yang tergantung di ruang keluarga. Wanita di cermin itu memiliki wajah dengan kerutan yang mulai tampak di sudut matanya, rambut yang diikat seadanya, dan mengenakan daster lusuh. Apakah wanita ini sudah terlalu membosankan di matanya? Apakah ia sudah muak dengan masakan rumah, muak dengan istri yang hanya tahu soal anak-anak dan warung? Tidak. Aku menepis pikiran menyalahkan diri sendiri. Jika ia merasa bosan, ia bisa mengatakannya padaku. Jika ada masalah dalam pernikahan, kami bisa menyelesaikannya bersama. Mengapa ia memilih jalan menipu dan mengkhianati istri yang telah menemaninya melewati masa-masa tersulit? Pengkhianatan ini tidak hanya menginjak-injak cintaku, tetapi juga ikatan kami sebagai suami istri selama 20 tahun. Aku terduduk lemas di sofa. Rasanya seluruh tenagaku terkuras. Apa yang harus kulakukan sekarang? Haruskah aku menghadapinya dan menuntut penjelasan? Atau haruskah aku menyelidikinya diam-diam untuk mencari tahu siapa wanita bernama Kembang Mentari itu? Tiba-tiba sebuah pikiran melintas. WhatsApp. Aku bisa mencari nomor telepon yang mengirim pesan itu. Tapi ponsel Baskara terkunci. Ketidakberdayaan. Itulah yang kurasakan saat ini. Aku hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang seumur hidupnya hanya berkutat dengan urusan domestik. Bagaimana aku bisa melawan tipu muslihat licik dunia luar? Tapi kemudian, bayangan kedua anakku muncul di benakku. Kirana, putriku yang sedang dalam masa sensitif. Apa jadinya jika ia tahu ayahnya orang seperti itu? Bima, putraku, masih terlalu kecil. Ia membutuhkan keluarga yang utuh. Demi anak-anakku, aku tidak boleh hancur. Aku harus kuat. Aku harus mengungkap kebenaran. Aku memutuskan untuk tidak memperbesar masalah ini sekarang. Aku akan berpura-pura tidak tahu apa-apa, mengamatinya diam-diam, dan mencari lebih banyak bukti. Mulai sekarang, setiap kata dan tindakan Baskara akan berada di bawah pengawasanku. Aku harus tahu siapa wanita itu, dan sejauh mana hubungan mereka. Aku tidak tahu apa yang akan kuhadapi, tetapi satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi seperti kemarin. Badai baru saja dimulai. Beberapa hari berikutnya adalah waktu terpanjang dalam hidupku. Aku hidup seperti orang yang berjalan dalam tidur. Secara lahiriah, aku tetap seperti biasa, memasak, membersihkan rumah, dan merawat suami serta anak-anak. Tetapi di dalam, hatiku hancur lebur dan terbakar. Setiap kata dan gerak-gerik Baskara kini dianalisis dan dibedah melalui lensa kecurigaan. Senyumnya. Tepukan tangannya di bahuku, suaranya saat menanyakan kabarku, semua itu tampak begitu palsu dan memuakkan di mataku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil dengan lebih saksama. Setiap malam, diam-diam aku mengendus kemeja yang ia lepas. Suatu hari, aku mencium aroma parfum wanita yang asing. Manis dan kuat, sangat berbeda dengan aroma bedak bayiku atau sampo putriku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ia pasti bersama wanita itu. Seberapa dekat mereka hingga aroma itu bisa menempel begitu kuat di bajunya? Panggilan teleponnya juga mencurigakan. Ia sering pergi ke beranda atau masuk ke kamar mandi untuk menerima telepon. Jika aku kebetulan mendekat, ia akan buru-buru menutup telepon atau menjawab singkat beberapa kata lalu beralasan itu urusan kantor. Aku tahu ia berbohong. Tatapan matanya yang gelisah dan suaranya yang ragu-ragu mengatakan segalanya. Emosi yang terpendam dan kecurigaan menggerogoti jiwaku setiap hari. Aku menjadi semakin mudah marah dan lelah. Kirana, putriku, sering menatapku dengan tatapan menyelidik akhir-akhir ini. Suatu kali ia bertanya, "Ibu, akhir-akhir ini ada masalah, ya?" Ibu sering sekali menghela napas. Aku terkejut dan buru-buru menyangkal sambil memaksakan senyum. "Bukan apa-apa, sayang. Cuma lagi capek aja urus warung." Aku tidak ingin anak-anak khawatir, dan lebih tidak ingin lagi citra ayah yang sempurna di benak mereka hancur. Tapi aku tahu, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Kesempatan untuk mengungkap kebenaran akhirnya datang pada suatu Rabu malam. Malam itu, Baskara bilang ia harus bertemu klien dan minum-minum sedikit,
jadi ia tidak bisa menyetir dan akan pulang naik taksi. Ia berangkat lebih awal dan berpesan agar aku dan anak-anak makan malam duluan. Sekitar pukul 10 malam, saat aku sedang menonton TV di ruang keluarga, telepon rumah berdering. Saat kuangkat, terdengar suara pria yang sepertinya mabuk dari seberang. "Halo, betul ini dengan Bapak Baskara Wijoyo?" "Iya, betul. Tapi Mas Baskara belum pulang." "Ini siapa, ya?" tanyaku, diliputi firasat buruk. "Oh, aneh. Tadi bilangnya mau langsung pulang. Kita baru saja keluar bareng dari Melodi Indah Karaoke di Blok M. Katanya capek, jadi pulang duluan." "Melodi Indah Karaoke? Blok M? Bukankah ia bilang bertemu klien?" Jantungku mulai berdebar kencang. Aku berusaha menjaga suaraku agar tetap tenang. Mungkin Bapak salah sambung. Lalu aku buru-buru menutup telepon. Saat itu, hanya ada satu pikiran di kepalaku. Ia berbohong. Ia tidak pergi bertemu klien. Ia pergi ke tempat karaoke, dan kemungkinan besar bersama Kembang Mentari. Aku tidak bisa tinggal diam lagi. Dorongan kuat memaksaku untuk bertindak. Aku harus ke sana. Aku harus menggerebeknya. Aku bergegas berganti pakaian dan mengambil kunci motor. Kepada Kirana, aku hanya berkata akan keluar sebentar, lalu melesat menembus malam. Suara putriku yang memanggil dari belakang dengan cemas pun tak kuindahkan. Malam itu, Blok M bermandikan cahaya dan dipenuhi oleh berbagai tempat hiburan. Aku mencari Melodi Indah Karaoke. Dari kejauhan, aku bisa melihat mobil Baskara terparkir di area parkir tempat karaoke itu. Itu mobilnya. Ia mengendarai mobil ke sini, lalu berbohong bilang akan naik taksi. Darahku mendidih karena marah. Aku memarkir motorku di dekat sebuah warung, berjalan mendekati tempat karaoke itu, dan bersembunyi di balik pohon besar sambil terus menatap pintu masuk. Berapa lama aku menunggu? Setengah jam? 1 jam? Aku tidak tahu lagi. Waktu terasa membeku, dan setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan. Kakiku pegal, tetapi aku tidak bisa bergerak. Akhirnya, pintu karaoke terbuka dan sepasang pria dan wanita keluar sambil saling berpegangan dan berjalan terhuyung-huyung. Mereka tertawa dan berbicara dengan mesra. Pria itu tidak lain adalah suamiku, Baskara. Dan wanita yang merangkul lengannya dan menyandarkan kepalanya dengan mesra di bahunya. Saat wanita itu mengangkat wajahnya di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, seluruh tubuhku membeku, duniaku seakan runtuh, dan napasku tercekat di dada. Wanita itu bukan orang asing. Wajah itu, senyum itu, tidak mungkin aku tidak mengenalnya. Dia adalah sahabat karib ibu mertuaku, Tante Rini. Orang yang selalu kuhormati dan kupanggil Tante. Orang yang dipanggil Eyang Rini oleh anak-anakku. Janda malang yang selalu kukasihani. Orang yang sering datang ke rumah kami dan makan semeja dengan seluruh keluarga. Baskara merangkul pinggangnya dan membisikkan sesuatu. Wanita itu tertawa genit dan menyandarkan kepalanya di dada Baskara. Pemandangan itu, lebih dari pesan Kembang Mentari, adalah pedang mematikan yang menembus jantungku. Ternyata, Kembang Mentari bukanlah wanita muda dan cantik, melainkan wanita ini. Wanita yang usianya sebaya dengan ibu mertuaku, wanita yang tidak pernah terlintas dalam imajinasiku. Pengkhianatan ini bukan hanya datang dari suamiku. Ini datang dari orang yang kuanggap seperti keluarga. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah penipuan, sebuah tindakan yang menginjak-injak segala sesuatu yang disebut moral dan etika. Dan ini adalah pengkhianatan yang mengerikan terhadap sahabat karibnya sendiri, ibu mertuaku. Aku terpaku di balik pohon, air mata mengalir deras. Bukan karena amarah, melainkan rasa jijik dan sakit yang meresap hingga ke tulang. Aku melihat Baskara membukakan pintu mobil untuk Rini, lalu ia berputar ke kursi pengemudi, dan melesat pergi ke dalam kegelapan. Aku hanya bisa berdiri di sana, menatap hingga lampu mobil itu benar-benar hilang. Seluruh duniaku, seluruh kepercayaanku, hancur lebur pada malam yang menentukan itu. Aku pulang seperti orang linglung. Kirana belum tidur, menungguku di ruang keluarga. Melihatku yang pucat pasi dan berantakan, ia terkejut dan berlari menghampiriku. "Ibu, dari mana saja?"
Kenapa pucat sekali? Ada apa? Aku sudah tidak punya tenaga lagi untuk berbohong pada putriku. Aku hanya menggelengkan kepala, melewatinya, dan langsung masuk ke kamar tidur. Setelah mengunci pintu, aku terduduk di lantai yang dingin dan menumpahkan semua tangis yang kutahan. Suara tangisan yang tercekat di tenggorokan meledak menjadi isak yang pilu dan menyakitkan. Bayangan Baskara dan Rini yang bermesraan terus berputar di kepalaku seperti film horor. Suamiku dan sahabat karib ibu mertuaku. Kebenaran ini lebih pahit dan lebih kejam dari kecurigaan manapun. Ini adalah tamparan tidak hanya untukku, tetapi untuk seluruh keluarga ini, dan untuk wajah ibu mertuaku. Entah berapa lama aku duduk dalam kegelapan. Aku mendengar suara mobil yang kukenal berhenti di depan rumah. Baskara sudah pulang. Suara kunci, suara pintu terbuka, lalu langkah kakinya menaiki tangga. Setiap suara itu terasa seperti pukulan palu di sarafku yang tegang. Ia memutar kenop pintu kamar. Laras, sudah tidur. Buka pintunya. Suara itu. Suara yang kudengar selama 20 tahun itu, kini terdengar begitu asing dan palsu. Aku tidak menjawab. Ia memanggil beberapa kali lagi, lalu karena merasa aneh, ia mulai menggedor pintu lebih keras. Laras, kamu di dalam? Buka pintunya. Ada apa? Keheninganku sepertinya membuatnya cemas. Dari lantai bawah, terdengar suara Kirana. Ayah, tadi ibu pulang-pulang sudah aneh, coba lihat ada apa. Akhirnya, aku berdiri. Dengan cepat aku menyeka air mata dan menarik napas dalam-dalam untuk mengumpulkan sisa ketenanganku. Aku membuka pintu. Baskara berdiri tepat di depannya. Dari tubuhnya masih tercium samar bau alkohol dan parfum wanita. Melihat mataku yang bengkak, ia tampak terkejut, tetapi berusaha berpura-pura khawatir. Kenapa? Siapa yang berbuat macam-macam sama kamu? Pertanyaannya menyulut api di gudang mesiu hatiku. Aku menatap lurus ke matanya dan berkata dengan suara dingin tanpa emosi. Dari mana saja? Baskara terkejut sesaat dengan pertanyaanku, tetapi kemudian memasang ekspresi biasa. Kan sudah kubilang. Bertemu dengan orang dari perusahaan mitra, minum-minum sedikit jadi agak telat. Perusahaan mitra? Perusahaan mitra yang ada di tempat karaoke di Blok M? Aku tertawa sinis. Tawa yang lebih pilu dari tangisan. Wajah Baskara memucat. Ia tergagap. Bagaimana kamu tahu? Bukan hanya tahu kamu pergi kemana, tapi aku juga tahu kamu pergi dengan siapa, kataku, menekankan setiap kata. Rasanya tenggorokanku berdarah. Sepertinya rekan bisnismu itu Tante Rini, ya? Sahabat karib ibumu. Kata-kataku meledak seperti bom di dalam ruangan. Baskara membeku di tempat, wajahnya pucat pasi tanpa darah. Ia menatapku dengan mata ngeri, tidak bisa berkata apa-apa. Keheningannya adalah pengakuan yang paling pasti. Tidak ada yang mau dikatakan, teriakku. Semua yang kupendam selama ini meledak. Kenapa? Kenapa harus dia? Apa kamu tidak merasa jijik? Dia seumuran ibumu. Dia sahabat karib ibumu. Bagaimana bisa kamu melakukan hal yang begitu tidak bermoral? Aku memukul-mukul dadanya sambil meraung. Aku bukan lagi istri yang penurut dan sabar. Aku adalah binatang buas yang terluka, yang mengamuk karena sakit dan marah. Baskara buru-buru memegang kedua tanganku. Laras, tenang dulu, dengarkan penjelasanku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak seperti yang kupikirkan? Lalu seperti apa? Aku menepis tangannya. Atau semua yang kulihat itu hanya halusinasi? Kamu merangkul pinggangnya. Dia menyandarkan kepalanya di dadamu, semua itu hanya imajinasiku? Sadar bahwa ia tidak bisa mengelak lagi, Baskara mulai mencari-cari alasan. Ia mendudukkanku di tempat tidur dan berkata dengan suara lesu. Maaf, Laras. Aku salah. Tapi aku dan Tante Rini hanya hilaf sesaat. Hilaf sesaat, aku tertawa mengejek. Pesan yang berbunyi aku tunggu di tempat biasa. Kangen wangi parfummu mas. Itu hilaf sesaat? Berbohong padaku bilang bertemu klien lalu bersenang-senang berdua itu hilaf sesaat? Baskara menunduk dalam-dalam, menghindari tatapanku. Aku benar-benar minta maaf. Akhir-akhir ini pekerjaan di kantor sangat berat.
Pulang ke rumah, kamu selalu sibuk dengan anak-anak dan warung. Aku merasa kesepian. Tante Rini. Dia mengerti aku. Dia mau mendengarkan ceritaku. Kesepian. Pernahkah kamu bertanya sekali saja apakah aku kesepian? Aku berdiri dan menunjuk wajahnya. Saat aku sendirian mengurus kedua anak kita, mengurus semua pekerjaan rumah ini, saat kamu berangkat pagi dan pulang malam, pernahkah aku mengeluh sekalipun? Kamu mau membenarkan perbuatan kotormu dengan alasan murahan seperti itu? Kamu menyalahkanku karena hanya tahu soal anak-anak? Lalu kamu mau aku bagaimana? Mengabaikan anak-anak, berdandan, memakai baju bagus, dan duduk manis seperti kekasihmu untuk bercakap-cakap mendalam denganmu? Bukan begitu, gumam Baskara. Aku dan dia hanya teman berbagi rasa. Kami tidak melewati batas. Berhenti dengan omong kosong teman berbagi rasa yang menjijikkan itu. Kamu pikir aku anak umur 3 tahun? Pria dan wanita bertemu diam-diam di malam hari, bersenda gurau di tempat karaoke, itu hanya teman? Kamu sekarang sedang menghina kecerdasanku. Melihatku tidak luluh sama sekali, Baskara mulai memohon, tolong, Laras. Beri aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya, aku akan segera putus dengan Tante Rini. Aku janji. Tolong jangan perbesar masalah ini. Kalau ibu tahu, beliau bisa pingsan. Dan anak-anak, bagaimana mereka akan memandangku? Jadi pada saat seperti ini pun, yang paling ia takuti bukanlah penderitaanku, melainkan citra dirinya, reaksi ibu dan anak-anaknya. Ia takut kehilangan citranya sebagai pria teladan, anak yang berbakti, dan ayah yang sempurna. Keegoisannya membuatku semakin jijik. Aku menatap dalam-dalam mata suamiku, pria yang pernah kucintai dan kupercayai sepenuhnya. Tapi sekarang, yang kulihat hanyalah orang asing, seorang pengecut yang tidak tahu malu, kepercayaanku seperti cermin yang pecah. Sekeras apapun usaha untuk merekatkannya kembali, yang tersisa hanyalah kepingan-kepingan yang tajam. Kesempatan, kataku dengan suara serak, kesempatanmu sudah berakhir saat kamu memutuskan untuk mengkhianatiku. Dan masalah ini, aku tidak akan memperbesarnya, tapi aku juga tidak akan membiarkannya terkubur begitu saja. Bersiap-siap saja. Setelah mengatakan itu, aku mengambil bantal dan selimut, lalu keluar dari kamar. Meninggalkan Baskara yang duduk termangu di tempat tidur. Malam itu, aku tidur di kamar Kirana. Putriku tidak bertanya apa-apa, ia hanya memelukku dalam diam. Dalam pelukan putriku, barulah aku merasa memiliki tempat untuk bersandar. Tapi aku tahu, badai yang sesungguhnya belum datang. Besok, aku harus menghadapi satu orang lagi. Orang yang merasakan pengkhianatan yang sama pedihnya denganku. Ibu mertuaku. Malam itu, aku tidak bisa tidur sekejap pun. Berbaring di samping Kirana, mendengarkan napasnya yang teratur, pikiranku kalut tak menentu. Di seberang dinding adalah kamar tidur kami, dan di sana, Baskara mungkin juga tidak bisa tidur. Aku bisa merasakan keheningan yang berat dan menyesakan menyelimuti seluruh rumah. Tawa dan kehangatan kemarin telah lenyap, digantikan oleh udara dingin dan canggung yang menakutkan. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal seperti biasa. Seperti kebiasaan, aku turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan, tetapi tanganku kaku dan pikiranku kosong. Apa yang harus kumasak? Nasi goreng kesukaan Baskara? Atau telur mata sapi untuk anak-anak? Semuanya tiba-tiba terasa tidak berarti. Sarapan keluarga yang memerankan kebahagiaan palsu. Akhirnya, aku hanya merebus beberapa buah ubi jalar. Saat aku meletakkan piring berisi ubi di meja makan, Baskara turun dari lantai atas. Wajahnya kuyu, matanya merah. Ia menatapku dengan pandangan penuh rasa bersalah dan permohonan. Laras, duduk dan makan. Lalu berangkat kerja, potongku dengan suara sedingin es. Aku tidak ingin mendengar kata-katanya lagi. Sekarang, semua permintaan maaf dan alasan hanyalah penghinaan bagiku. Bima berlari turun dan menatap bergantian antara aku dan ayahnya, lalu duduk di kursinya. Kirana melirik ayahnya sekilas, lalu duduk diam di sampingku dan seolah menghiburku, ia menggenggam tanganku di bawah meja. Sarapan berlangsung dalam keheningan yang mencekam. Bahkan suara kunyahan ubi pun terdengar begitu keras dan mengganggu.
Baskara beberapa kali mencoba memulai percakapan, tetapi selalu terpental oleh keheningan kami bertiga. Akhirnya, ia meninggalkan setengah ubinya, berdiri dalam diam, mengambil tas kerjanya, dan berangkat. Baru setelah punggungnya menghilang di balik pintu, aku menghela napas. Kirana menatapku dengan cemas dan bertanya, "Ibu bertengkar dengan ayah?" Melihat putriku, hatiku terasa pedih. Anak ini sudah cukup besar untuk merasakan ada yang tidak beres. Aku tidak bisa terus menyembunyikannya, tetapi aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Aku hanya mengelus kepalanya. "Ada sedikit masalah orang dewasa, sayang. Cepat makan, nanti terlambat ke sekolah." Setelah anak-anak berangkat, aku membereskan rumah seadanya dan duduk sendirian di ruang keluarga. Aku tahu aku tidak bisa membiarkan keadaan ini terus berlanjut. Aku harus berbicara dengan ibu mertua. Ini bukan lagi masalah kami berdua. Ini masalah nama baik keluarga, dan terutama karena sahabat karib beliau terlibat. Ibu mertua berhak tahu kebenarannya. Ibu mertua tidak boleh terus bertemu dan mempercayai Tante Rini tanpa tahu bahwa ia telah dikhianati dari belakang oleh putra yang paling ia cintai dan sahabat yang paling ia percayai. Itu adalah kekejaman terbesar. Begitu pikiran itu terlintas, aku langsung bertindak. Aku berganti pakaian yang lebih rapi, mengeluarkan motor, dan pergi dari rumah. Perjalanan ke rumah ibu mertua hari ini terasa begitu panjang. Biasanya aku cepat sampai dan hatiku riang, tetapi hari ini setang motor terasa begitu berat. Aku sedang dalam perjalanan untuk menyampaikan berita yang akan menghancurkan hati seorang wanita tua, kepada orang yang selalu kuhormati. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Ibu mertua sedang menyirami pot-pot anggrek bulan kesayangannya di halaman. Melihatku, wajahnya langsung berseri-seri. "Loh, Laras? Tumben pagi-pagi sudah kesini, nggak jaga warung?" Aku memaksakan senyum, memarkir motor, dan masuk ke halaman. "Iya, Bu. Hari ini badan kurang enak, jadi warungnya tutup lebih awal. Mampir sebentar ke sini." "Badan nggak enak, kenapa?" "Sini masuk, duduk dulu. Minum teh biar segeran." Ibu mertua memegang tanganku dan menuntunku masuk sambil bertanya dengan ramah. Perhatiannya justru membuatku semakin sulit untuk memulai pembicaraan. Ibu mertua menyeduhkan secangkir teh hangat. Aroma teh yang lembut sedikit menenangkan hatiku. Beliau duduk di hadapanku dan menatapku dengan tatapan penuh kasih. "Muka kamu pucat sekali, bertengkar sama Baskara, ya? Atau dia bikin kamu susah lagi?" Pertanyaan ibu mertua tepat mengenai lukaku yang sedang berdarah. Air mataku tumpah. Aku tidak bisa menahannya lagi. Melihatku menangis, ibu mertua terkejut. "Loh, Nak, jangan nangis. Kalau ada apa-apa, cerita sama ibu. Kalau kamu nangis begini, ibu jadi ikut sedih." "Baskara mukul kamu?" Aku menggelengkan kepala dengan kuat, berusaha menelan isak yang tertahan di tenggorokan. Aku memegang tangan keriputnya dan berkata dengan suara gemetar, "Bu, saya tidak tahu bagaimana harus mengatakan ini pada ibu. Katakan saja apapun. Ibu ini kan ibumu juga." Aku menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata sejenak, lalu membukanya. Aku menatap lurus ke arah ibu mertua. "Bu, suami saya, Mas Baskara, selingkuh." Tangan ibu mertua yang sedang memegang cangkir teh berhenti di udara. Senyum di bibirnya pun lenyap dalam sekejap. Beliau menatapku dengan pandangan tidak percaya. "Kakakmu bilang apa barusan, Baskara? Jangan bercanda begitu, nggak lucu." "Saya tidak bercanda, Bu. Ini kenyataan." Air mataku kembali mengalir. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Aku menceritakan semuanya pada ibu mertua. Mulai dari pesan kembang mentari, perubahan sikap Baskara, hingga tadi malam, saat aku memergokinya bersama wanita itu di tempat karaoke dengan mesra. Aku menceritakannya sambil terisak, tetapi berusaha menjelaskannya serunut mungkin. Ibu Yanti duduk tak bergerak. Wajahnya yang penuh keterkejutan berubah menjadi pucat pasi. Beliau berusaha berpegang pada seutas harapan terakhir. "Mungkin kamu salah lihat, Nak? Atau mungkin itu anak baru di kantornya? Laki-laki kan kalau di pergaulan suka tergoda." Pada titik ini,
aku tidak bisa tidak menyebutkan nama itu. Aku menatap ibu mertua dan berkata dengan suara pedih. Orang yang bersama Mas Baskara bukan wanita muda, Bu. Aku berhenti sejenak, mengumpulkan keberanian. Dia Tante Rini. Apa? Teriak Ibu Yanti. Cangkir teh di tangannya jatuh dan pecah berkeping-keping. Air teh muncrat ke lantai keramik. Beliau berdiri dengan tergesa-gesa, tubuhnya limbung. Aku segera berlari menopangnya. Ibu, tenang, Bu, kakakmu bilang lagi, siapa? Beliau mencengkeram bahuku dengan kuat. Matanya merah, penuh dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Tante Rini, Bu. Sahabat karib Ibu. Aku mengulanginya, merasakan sakit seolah jantungku diremas. Ibu Yanti terkulai lemas. Seluruh tenaganya seakan terkuras, beliau terduduk kembali di kursi. Beliau tidak menangis, tetapi wajahnya lebih menakutkan dari tangisan. Pucat tanpa nyawa, matanya menatap kosong ke satu titik. Pengkhianatan ganda. Putra satu-satunya yang begitu ia cintai dan sahabat karibnya selama 50 tahun. Mereka berdua bersama-sama menusukkan pisau mematikan ke jantungnya. Setelah beberapa saat, barulah beliau mengeluarkan suara serak yang mengerikan. Kakakmu tunggu di sini. Urusan ini, biar ibu. Beliau berdiri dengan terhuyung-huyung. Tapi kali ini, di matanya bukan lagi ada rasa sakit, melainkan api kebencian yang membara. Beliau berjalan ke arah pintu dan mengambil topinya. Ibu mau kemana? Tanyaku cemas. Tanpa menoleh, beliau melemparkan satu kalimat dingin. Mau cari perempuan jahanam itu? Mau kutanya langsung, kenapa dia tega melakukan ini pada kami? Melihat punggungnya yang bungkuk tetapi dipenuhi amarah, aku bisa merasakan bahwa sebuah pertarungan besar akan segera terjadi. Ibu Yanti terkulai lemas. Seluruh tenaganya seakan terkuras, beliau terduduk kembali di kursi. Beliau tidak menangis, tetapi wajahnya lebih menakutkan dari tangisan. Pucat tanpa nyawa, matanya menatap kosong ke satu titik, pengkhianatan ganda. Putra satu-satunya yang begitu ia cintai dan sahabat karibnya selama 50 tahun. Mereka berdua bersama-sama menusukkan pisau mematikan ke jantungnya. Aku mengambil motorku dan membonceng ibu mertua. Selama perjalanan ke rumah Tante Rini, beliau tidak mengucapkan sepatah kata pun. Beliau duduk diam di belakangku seperti batu, tetapi aku bisa merasakan seluruh tubuhnya bergetar karena marah. Rumah Tante Rini berada di dalam gang kecil lainnya. Sebuah rumah sederhana berlantai satu dengan halaman yang dipenuhi bunga bougainville. Tempat itu adalah tempat di mana ibu mertua dan Tante Rini biasa duduk berjam-jam mengobrol, memikirkan itu, rasa mual menyerangku. Apa yang ia bicarakan dalam obrolan itu? Apa yang ia sembunyikan di balik senyum ramahnya? Aku memarkir motor di depan gerbang. Ibu Yanti turun. Tanpa perlu menekan bel, beliau mendorong gerbang besi yang tidak terkunci rapat dan langsung masuk ke halaman. Aku buru-buru mengikutinya. Tante Rini sedang duduk di teras, memangkas ranting-ranting tanaman hias dengan gunting. Melihat kedatangan kami yang tiba-tiba, ia tampak terkejut, tetapi kemudian tersenyum ramah, senyum yang kini tampak begitu palsu di mataku. Loh, Yanti sama Laras? Tumben. Nggak telepon dulu. Ayo masuk. Aku baru saja menyeduh teh melati yang enak. Ia berdiri dan hendak memegang tangan ibu mertua seperti biasa, tetapi ibu Yanti menepisnya. Jangan sentuh aku. Suara ibu mertua dingin dan tajam seperti pisau, senyum di wajah Tante Rini membeku. Ia menatap ibu mertua, lalu melirikku. Ada kebingungan dan tatapan menyelidik di matanya. Yanti, kamu kenapa? Ada masalah? Ibu Yanti tidak langsung menjawab. Beliau berjalan mengelilingi halaman, melihat pot-pot bunga dan pohon yang dulu ia tanam bersama Rini. Lalu ia berhenti dan menghadap wanita itu. Tatapannya seperti dua bilah pisau yang menembus wajahnya. Rin, sudah berapa tahun kita berteman? Pertanyaan tiba-tiba itu membuat Tante Rini bingung. Ya, sudah hampir 50 tahun. Kan kita kenal dari kecil. Tumben kamu tanya begitu? 50 tahun? Ulang Ibu Yanti dengan suara penuh cemooh. 50 tahun aku menganggapmu seperti saudara kandungku sendiri. Ada makanan enak sedikit saja,
aku selalu ingat bagianmu. Anakku menganggapmu seperti orang tua, menantuku menghormatimu seperti tantenya sendiri. Tapi begini caramu membalasnya? Wajah Tante Rini mulai berubah. Ia melirikku lagi, dan melihat wajahku yang sembab tetapi penuh amarah, ia sepertinya menyadari segalanya. Tapi ia masih mencoba mengelak. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Apa salahku? Masih pura-pura, teriak Ibu Yanti. Kesabarannya sudah habis. Kamu dan anakku, Baskara, katakan apa yang kalian lakukan di belakangku dan Laras. Tante Rini terkejut, wajahnya pucat pasi. Ia mundur selangkah dan tergagap. Siapa yang bilang omong kosong seperti itu? Aku dan Mas Baskara tidak ada hubungan apa-apa. Omong kosong? Aku tidak bisa diam lagi. Aku maju dan berdiri di samping ibu mertua. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Tadi malam di Melodi Indah Karaoke, tante dan suami saya berpelukan dan masuk ke mobil dengan mesra. Masih mau menyangkal? Dengan bukti dan saksi yang jelas di hadapannya, Tante Rini tahu ia tidak bisa mengelak lagi. Topengnya yang lembut dan menyedihkan terlepas, ia tidak lagi tampak takut. Sebaliknya, ekspresi wajahnya menjadi anehnya tak tahu malu. Ia terdiam beberapa detik, lalu tersenyum sinis. Senyum yang penuh kebencian. Iya, itu aku dan Mas Baskara. Terus kenapa? Sikapnya membuat aku dan ibu mertua kehilangan kata-kata. Kami mengira ia akan memohon, menangis, dan mencari alasan. Tapi tidak. Ia mengakuinya dengan tenang, bahkan menantang. Ibu Yanti gemetar karena marah. Kakakmu berani berkata begitu? Kenapa? Kenapa kamu melakukan perbuatan terkutuk itu? Apa kamu ini manusia? Tante Rini tertawa mengeyek. Aku manusia? Memangnya selama 50 tahun ini kamu benar-benar menganggapku teman? Atau hanya janda malang yang enak untuk kamu kasihani? Kamu punya keluarga yang sempurna, punya suami dan anak. Aku? Suami mati muda, tidak punya anak satupun. Setiap kali aku ke rumahmu dan melihat keluargamu yang harmonis, apa kamu tahu betapa terbakarnya hatiku? Kakakmu cemburu padaku? Gagap Ibu Yanti, tidak percaya. Iya, aku cemburu. Aku benci. Teriaknya. Wajahnya yang dulu ayu kini dipenuhi oleh kebencian. Dan anakmu, Baskara. Kamu pikir dia bahagia? Dia kesepian di rumahnya sendiri. Istrinya hanya tahu soal anak dan uang. Aku mendekatinya untuk menghiburnya. Memberikan apa yang tidak bisa diberikan oleh istrinya. Kami berdua saling menginginkan. Diam. Ibu Yanti tidak tahan lagi. Beliau melayangkan tangannya dan menampar pipi Rini dengan keras. Perempuan murahan. Beraninya kamu menjelek-jelekan menantuku. Kamu tidak pantas. Kamu yang menghancurkan keluargaku, menginjak-injak persahabatan kita selama 50 tahun. Kamu ini ular berbisa. Tante Rini terhuyung-huyung setelah ditampar. Bekas 5 jari tercetak jelas di pipinya, tetapi ia tidak menangis. Ia hanya memegangi pipinya dan menatap kami dengan mata penuh kebencian yang membara. Ibu Yanti terengah-engah, menunjuk wajahnya dan berkata dengan menekankan setiap kata. Mulai hari ini, persahabatan kita selama 50 tahun berakhir. Kamu dan aku bukan siapa-siapa lagi. Jangan pernah lagi menunjukkan mukamu di hadapanku, dan jangan pernah lagi menginjakkan kakimu di rumahku. Pergi dari hadapanku. Setelah mengatakan itu, ibu mertua berbalik, memegang tanganku, dan menarikku. Ayo pergi, nak. Aku mengikuti ibu mertua keluar dari gerbang. Masih syok dengan sikap tak tahu malu dan kata-kata jahat Tante Rini. Di balik topeng sahabat karib dan wanita malang, ada jurang kecemburuan dan kebencian yang telah membara selama puluhan tahun. Saat kami menjauh, tawa gilanya dari dalam halaman masih terngiang-ngiang di telingaku, tawa yang mengerikan. Aku tahu perang ini belum berakhir, ini baru saja dimulai. Aku mengantar ibu mertua pulang. Amarah yang tadi membara telah hilang, kini di wajahnya hanya tersisa kelelahan dan penderitaan yang luar biasa. Saat aku menuntunnya masuk ke rumah, beliau terduduk lemas di sofa tua, bahunya yang kurus mulai bergetar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat ibu mertua menangis. Bukan tangisan yang keras, melainkan air mata tua yang sunyi, mengalir di pipinya yang keriput,
Penderitaan karena kehilangan sahabat 50 tahun. Penderitaan karena dikhianati oleh putra yang begitu ia cintai. Itu lebih mengerikan dari amarah. Aku duduk di sampingnya, merangkul bahunya, dan menepuknya pelan. Ibu, jangan terlalu sedih, semua akan berlalu. Beliau memegang tanganku. Dingin, tetapi genggamannya erat. Ibu yang minta maaf, Laras. Ibu salah mendidik anak. Ibu salah mempercayai teman. Gara-gara kesalahan ibu, kamu jadi menderita begini. Ini bukan salah ibu. Suaraku tercekat, ibu kan juga korban. Dua wanita, dua generasi, dengan nasib yang berbeda. Tapi kini berbagi penderitaan dan pengkhianatan yang sama. Kami duduk di sana dalam diam. Hanya keheningan dan kesedihan yang menyelimuti. Ironisnya, simpati tanpa kata ini justru membuat kami lebih dekat dari sebelumnya. Saat aku tiba di rumah, hari sudah mulai gelap. Rumahku, yang selalu kubanggakan sebagai istanaku. Kenapa sekarang tampak begitu dingin dan asing di mataku? Seperti cangkang keong yang indah tetapi kosong di dalamnya. Saat aku masuk, Baskara sudah pulang. Ia duduk di ruang keluarga. Melihatku, ia buru-buru berdiri dengan wajah cemas. Ia pasti sudah menebak dari mana aku dan ibunya. Kamu, bertemu dengan ibu dan dia? Tanyanya hati-hati. Aku tidak menatapnya, langsung berjalan ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Aku tidak punya tenaga lagi untuk bertengkar, tidak punya kekuatan lagi untuk menangis. Hatiku kini dingin, beku, dan kosong. Makan malam itu adalah sebuah siksaan. Aku hanya memasak beberapa lauk sederhana, tetapi tidak ada yang bisa makan dengan benar. Baskara duduk di seberangku, sesekali menatapku dengan tatapan menyelidik dan memohon. Aku mengabaikannya sama sekali. Hanya Bima, putraku, dengan kepolosan anak-anaknya, yang tidak menyadari badai di rumah kami. Ia berceloteh tentang kejadian di sekolah, tetapi akhirnya terdiam karena keheningan mengerikan dari 3 orang lainnya. Ia menatap ayahnya, menatapku, dengan pandangan bingung. Yang memecah suasana mencekam ini adalah Kirana. Ia meletakkan sumpitnya dengan keras di atas meja, menciptakan suara kering. Rumah kita ini kenapa sih? Ia menatap lurus ke arahku dan Baskara, berkata dengan suara kesal. Sudah beberapa hari ini tidak ada yang saling bicara, makan seperti di rumah duka. Ayah, ibu, kalau ada masalah, bicarakan. Jangan buat kami ikut hidup dalam suasana seperti ini. Aku capek. Kata-kata putriku seperti jarum yang menusuk balon keheningan. Baskara menunduk dalam-dalam, tidak berkata apa-apa. Melihat putriku, hatiku terasa seperti diiris. Aku sudah berusaha menyembunyikannya, tetapi akhirnya aku menyakiti anak-anakku juga. Aku meletakkan sumpitku dan menatap kedua anakku, berkata dengan suara serak. Maafkan ibu, nak. Ada masalah yang sangat besar antara ayah dan ibu? Ayahmu telah melakukan kesalahan yang sangat besar pada ibu dan keluarga kita. Aku tidak mengatakan secara spesifik apa masalahnya, tetapi itu sudah cukup bagi Kirana untuk mengerti. Ia menoleh ke ayahnya. Tatapannya berubah dari kesal menjadi kecewa dan marah. Ayah berbuat apa sama ibu sampai ibu menangis? Baskara mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, ia tergagap. Kirana, ini urusan orang dewasa. Kamu tidak perlu ikut campur. Kenapa bukan urusanku? Kirana berdiri. Suaranya bergetar. Ini rumahku, dan ibu adalah ibuku. Kalau ayah membuat ibu sedih, itu urusanku. Ayah berbuat apa? Didesak oleh putrinya, Baskara benar-benar bingung. Ia tidak bisa menjawab. Ia hanya duduk di sana, menahan tuduhan dalam diam. Aku pun berdiri dan memegang tangan Kirana dan Bima. Ayo, kita sudah selesai makan. Kita ke kamar, belajar. Aku membawa kedua anakku ke lantai atas. Meninggalkan Baskara sendirian di meja makan yang dingin dan rumah yang tanpa tawa. Malam itu, ia tidak masuk ke kamar tidur. Ia tidur diam-diam di sofa ruang keluarga. Sebuah dinding tak kasat mata telah terbangun di antara kami. Tinggi dan kokoh, dinding yang entah kapan akan runtuh. Kami tinggal di satu rumah, tetapi suasananya seperti dua dunia yang berbeda.
Itulah keadaan keluarga kami sekarang. Aku dan Baskara tidak saling bicara, hanya berkomunikasi jika benar-benar perlu. Itu pun singkat dan dingin seperti gunung es. Aku tahu ia takut. Takut diabaikan oleh istri, diacuhkan oleh anak-anak, dan terutama takut akan kemarahan ibunya sendiri. Ia kehilangan semua pilar yang biasa menopangnya, dan seperti orang tenggelam yang meraih sedotan, ia mulai berusaha memperbaiki hubungan. Tapi usahanya canggung dan menyedihkan, dan hanya semakin memperjelas keegoisan dan kedangkalannya. Suatu sore, ia pulang lebih awal dari biasanya. Di tangannya ada sebuah kotak beludru merah yang sangat mewah. Ia menyodorkannya padaku dan berkata dengan suara menjilat, "Laras, ini untukmu. Terimalah sebagai tanda permintaan maafku." Aku melirik kotak itu sekilas, tidak membukanya. Di dalamnya pasti ada kalung atau anting mahal. Apa ia pikir semua ini bisa diselesaikan dengan satu hadiah materi? Aku tertawa sinis. Tawa yang lebih pahit dari air mata. Kamu pikir ini bisa membeli kembali kepercayaanku? Kamu pikir ikatan pernikahan 20 tahun, kehormatan seorang wanita, harganya hanya sebatas kotak ini? Berikan saja pada teman berbagi rasamu itu. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan pergi. Meninggalkan Baskara yang berdiri termangu dengan hadiah di tangannya. Wajahnya penuh kebingungan dan kekecewaan. Setelah rencana materialnya gagal, beberapa hari kemudian ia beralih ke strategi emosional. Ia memilih saat kami hanya berdua di kamar dan memulai repertoar klasik pria yang perselingkuhannya terbongkar. "Laras, tolong beri aku satu kesempatan terakhir." Ia duduk di sampingku dan mencoba memegang tanganku, tetapi aku menariknya. Aku tahu aku salah. Tapi itu semua karena Tante Rini yang menggodaku. Kamu tahu kan, aku juga laki-laki. Kadang bisa hilaf. Itu hanya selingan sesaat. Mendengar itu, amarah di dalam diriku kembali membara. Bukannya mengakui kesalahannya, ia malah melimpahkan semua kesalahan pada orang lain. "Itu alasanmu?" Aku menatap lurus ke wajahnya. "Kamu itu orang dewasa berumur lebih dari 40 tahun, bukan anak kecil yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Dia menggodamu? Kalau kamu menolaknya, kalau kamu adalah suami yang benar, siapa yang bisa menggodamu? Jangan beralasan untuk menutupi sifat pengecutmu." Melihatku tidak luluh, ia mengganti nada bicaranya, mencoba meremehkan masalah. "Sudahlah, Laras. Ini kan bukan masalah besar. Ibu sudah tahu, aku sudah dimarahi, perempuan itu juga sudah dihina. Anggap saja semua sudah berlalu, tolong jangan buat keributan. Kita kan juga punya muka di hadapan tetangga. Tidak bisakah kita tutup masalah ini diam-diam?" "Muka?" Aku tertawa keras. "Sampai titik ini pun kamu masih khawatir soal muka sialan itu? Penderitaanku, luka hati ibumu, keluarga yang hancur ini, di matamu tidak lebih berharga dari muka di hadapan tetangga? Kamu egois sekali, Mas Baskara." Putus asa karena tidak bisa membujukku, Baskara menggunakan cara terakhir, anak-anak. Ia mendatangi Kirana. Saat itu putriku sedang belajar di kamarnya. Aku kebetulan lewat dan mendengar percakapan mereka. "Kirana, ayah tahu ayah sudah membuat ibu sangat sedih akhir-akhir ini," katanya dengan suara yang sangat lesu. "Ayah salah. Tapi kamu kan anak perempuan pertama di rumah ini, kamu sudah dewasa. Tolong bantu ayah bujuk ibu, ya? Katakan pada ibu betapa ayah mencintai keluarga kita, bahwa keluarga kita tidak boleh pecah. Ya?" Aku menahan napas, menunggu reaksi putriku. Putriku terdiam cukup lama, lalu mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke ayahnya. Suaranya lebih jelas dan tegas dari yang kukira. "Kalau ayah yang salah, ya ayah yang harus minta maaf langsung sama ibu. Ayah yang sudah membuat ibu menangis dan membuat eyang sedih. Terus sekarang ayah minta aku membela ayah? Aku tidak bisa. Jangan libatkan aku dalam urusan orang dewasa. Apa yang ayah perbuat, ayah sendiri yang harus selesaikan." Setelah mengatakan itu, putriku kembali menatap bukunya. Tidak lagi menatap ayahnya, Baskara keluar dari kamar putrinya dengan gontai. Wajahnya pucat pasi, ia gagal total. Usaha-usaha rekonsiliasinya yang canggung semuanya menjadi bumerang. Ia tidak bisa membeliku dengan uang, tidak bisa beralasan dengan kata-kata, dan tidak bisa menggunakan anak-anak sebagai tameng.
Ia benar-benar terisolasi di rumahnya sendiri. Aku melihatnya terduduk lemas di sofa dan memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Mungkin untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa luka yang ia timbulkan bukanlah goresan biasa, melainkan luka yang mengiris dalam kejantung orang-orang yang paling mencintainya. Selama beberapa hari berikutnya, rumah kami diselimuti oleh keheningan yang lebih menakutkan dari pertengkaran. Kami seperti orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Baskara benar-benar pindah tidur ke ruang keluarga. Ia tidak lagi meminta maaf atau mencoba mendekatiku. Sebaliknya, ia tampak lesu, frustrasi, dan cemas. Ia berangkat pagi dan pulang malam, dan makan malam yang ia hadiri semakin jarang. Ia tampak kurus, kantung matanya menghitam, dan selalu menatap ponselnya, bukan dengan kerahasiaan orang yang berselingkuh, melainkan dengan kecemasan dan ketegangan seorang penagih utang. Aku tidak peduli. Penderitaan di dalam diriku telah membeku menjadi bongkahan es. Aku mencurahkan seluruh perhatianku pada warung dan kedua anakku. Aku berusaha menciptakan suasana senormal mungkin bagi mereka. Di akhir pekan, aku mengajak mereka jalan-jalan dan memasak makanan kesukaan mereka. Tapi aku tahu, mereka berdua merasakan bahwa ada keretakan yang tidak bisa diperbaiki lagi antara aku dan ayah mereka. Bima menjadi lebih pendiam, dan Kirana selalu menatapku dengan pandangan kasihan. Ibu mertua meneleponku setiap hari. Beliau tidak bertanya tentang Baskara, tidak menyinggung masalah yang lalu. Beliau hanya menanyakan apakah aku makan dengan baik, bagaimana sekolah anak-anak, dan bagaimana penjualan di warung. Percakapan telepon antara dua wanita senasib ini menjadi penghiburan diam-diam bagi kami berdua. Melalui ibu mertua, aku tahu bahwa Tante Rini benar-benar menghilang. Teleponnya tidak bisa dihubungi, dan rumahnya selalu terkunci. Tetangga bilang ia pergi beberapa hari yang lalu, tetapi tidak ada yang tahu kemana. Kehilangannya justru menimbulkan kecurigaan di dalam diriku. Mengapa wanita yang begitu tak tahu malu dan jahat itu harus pergi tiba-tiba? Apakah ia takut akan sesuatu? Atau ini juga bagian dari rencananya dan Baskara, sandiwara perpisahan untuk menipu aku dan ibu mertua? Sisi baru dari kebenaran mulai terungkap pada suatu pagi di akhir bulan. Saat aku sedang menyapu di depan warung, seorang tukang pos datang dan memberikan tagihan listrik, air, serta sepucuk surat tercatat. Surat itu ditujukan untuk suamiku, Baskara Wijoyo. Yang menarik perhatianku adalah nama pengirimnya, PT Dana Harapan Sejahtera, nama yang belum pernah kudengar. Selama ini, keluarga kami hanya berurusan dengan Bank BUMN, perusahaan pembiayaan swasta. Kenapa Baskara berurusan dengan tempat seperti ini? Intuisi seorang istri yang dikhianati mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku memegang surat itu dengan ragu. Aku tidak punya hak untuk membuka suratnya, tetapi kecurigaan ini tidak membiarkanku diam. Tepat pada saat itu, Baskara turun dari lantai atas, bersiap-siap berangkat kerja. Melihatku memegang surat itu, wajahnya memucat. Kepanikan yang melintas di matanya begitu cepat hingga nyaris tak terlihat. Ia berjalan cepat ke arahku dan merebut surat itu dari tanganku. Oh, suratku. Biar aku yang terima. Sikapnya semakin memperkuat kecurigaanku. Ada surat tercatat dari perusahaan yang aneh, kataku, pura-pura biasa. Ah, bukan apa-apa, cuma surat iklan, katanya, berbohong dengan canggung sambil buru-buru memasukkan surat itu ke dalam tasnya. Ia bahkan tidak berani menatap mataku. Lalu ia cepat-cepat mengalihkan pembicaraan dan melesat pergi dengan motornya seolah melarikan diri dari sesuatu. Aku menatap punggungnya, hatiku dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Iklan? Surat tercatat itu surat iklan? Ketakutan di matanya tadi tidak mungkin bohong? Selain perselingkuhannya dengan Tante Rini, rahasia mengerikan apa lagi yang ia sembunyikan? Cangkang suami teladan dan insinyur sukses yang kukenal kini terkelupas lapis demi lapis, menampakkan seorang pria yang asing dan penuh rahasia menakutkan. Pernikahanku sepertinya tidak hanya dihancurkan oleh seorang wanita, tetapi oleh kebohongan yang jauh lebih dalam. Surat dari perusahaan keuangan misterius itu terus berputar di kepalaku selama berhari-hari. Keheningan di rumah kini tidak hanya dipenuhi oleh penderitaan pengkhianatan, tetapi juga oleh ketegangan dari rahasia yang akan segera terungkap. Aku tahu aku tidak bisa lagi menunggu,
Aku tidak bisa membiarkannya terus menipuku dan menyeret keluarga ini ke dalam jurang yang tidak kuketahui. Aku harus mencari kebenaran sendiri. Aku memutuskan untuk bertindak. Aku memilih suatu sore saat Baskara sudah berangkat kerja dan anak-anak masih di sekolah. Jantungku berdebar kencang saat aku masuk ke ruang kerjanya di lantai 2. Dulu, aku hampir tidak pernah masuk ke sana karena menghargai ruang pribadi suami. Tapi sekarang, aku tidak merasa bersalah. Dialah yang pertama kali merusak rasa hormat itu. Ruangan itu lebih berantakan dari yang kukira. Gambar-gambar konstruksi dan dokumen berserakan di atas meja. Aku mulai mencari. Aku tidak tahu apa yang kucari. Mungkin surat hari itu? Atau apapun yang berhubungan dengan PT Dana Harapan Sejahtera. Aku menggeledah laci meja dan map-map dokumen, tetapi semuanya hanya berisi dokumen pekerjaan. Saat aku hampir menyerah, mataku tertuju pada sebuah brankas besi kecil yang terkunci rapat di sudut ruangan. Biasanya kunci brankas ini disimpan dengan sangat hati-hati oleh Baskara, tetapi mungkin karena tegang dan lupa, hari ini kuncinya tercampur di antara tumpukan dokumen di atas meja. Dengan tangan gemetar, aku mengambil kunci itu. Rasa bersalah sesaat melintas, tetapi kemudian tekadku mengalahkannya. KLIK. Kuncinya terbuka. Di dalam, selain sertifikat rumah dan beberapa buku tabungan keluarga, ada sebuah map biru yang tersembunyi di paling bawah. Aku mengeluarkannya. Tidak ada tulisan apapun di sampulnya. Jantungku serasa berhenti berdetak saat aku membuka map itu. Halaman pertama adalah perjanjian kredit. Pemberi pinjaman, PT Dana Harapan Sejahtera. Peminjam, Baskara Wijoyo. Aku segera memeriksa jumlah pinjaman. 3 miliar rupiah. Pandanganku menjadi gelap. 3 miliar. Tidak mungkin kami membutuhkan uang sebanyak itu. Kami tidak perlu merenovasi rumah, tidak perlu membeli mobil. Biaya pendidikan anak-anak sudah cukup ditanggung oleh penghasilan warungku dan sebagian gaji Baskara. Lalu untuk apa ia menggunakan uang sebanyak itu? Aku melihat tanggal penandatanganan perjanjian, sekitar 7 bulan yang lalu, tepat saat ia mulai berubah, mulai memperhatikan penampilan, dan perjalanan dinas mendadaknya menjadi sering. Saat aku membalik ke halaman berikutnya, aku hampir pingsan melihat suku bunganya, bunga yang mencekik. Suku bunga yang hanya digunakan oleh rentenir berkedok perusahaan keuangan, pikiranku kalut. Apa yang ia lakukan dengan 3 miliar itu? Gagal investasi? Judi? Atau ia memberikan uang itu pada kekasihnya? Amarah dan penderitaan kembali bergejolak. Tapi yang paling mengerikan belum berakhir. Di dalam map itu, terselip selembar kertas yang terlipat, surat pernyataan utang. Dengan tangan gemetar, aku membacanya kata demi kata. Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, Baskara Wijoyo, telah meminjam uang dari Ibu Rini sebesar 2 miliar rupiah, dan berjanji akan mengembalikan seluruh pokok dan bunganya pada tanggal yang telah disepakati. Rini. Nama itu menghantam kepalaku seperti palu. Baskara tidak hanya meminjam uang dari perusahaan keuangan, tetapi juga dari Tante Rini. Surat utang ini dibuat baru sebulan yang lalu. Kepingan-kepingan yang berserakan akhirnya tersusun menjadi sebuah gambar yang utuh dan menjijikkan. Ternyata, Baskara terlilit utang besar pada rentenir. Ia tidak sanggup membayarnya, dan Tante Rini muncul sebagai penyelamat. Ia yang melunasi utangnya atau memberikan pinjaman tambahan, lalu menggunakan utang itu untuk menjeratnya. Hubungan mereka bukan sekadar hubungan asmara. Itu adalah transaksi, pengendalian, dan sebuah konspirasi yang diperhitungkan dengan cermat oleh wanita itu. Ia tidak hanya menginginkan tubuh Baskara, tetapi ingin menghancurkan seluruh keluargaku dengan menjadikan suamiku boneka di tangannya. Aku terduduk di lantai. Map-map dokumen berserakan di sekitarku. Seluruh tubuhku terasa dingin. Pengkhianatan ini 10.000 kali lebih mengerikan dan lebih kotor dari yang kubayangkan. Suamiku, ia bukan sekadar peselingkuh. Ia adalah orang yang bodoh dan pengecut, yang dengan sukarela masuk ke dalam perangkap rubah tua dan menjerumuskan seluruh keluarganya ke dalam risiko finansial yang tak terduga. Duniaku sekali lagi runtuh. Tapi kali ini, bukan dalam air mata, melainkan dalam sebuah kesadaran yang dingin dan menakutkan,
musuhku bukan seorang wanita pencemburu. Musuhku adalah sebuah konspirasi yang terencana, dan suamikulah mata rantai terlemah, orang yang membuka lebar pintu bagi iblis itu masuk ke rumah kami. Malam itu, aku tidak memasak. Aku duduk di ruang keluarga, mematikan semua lampu, dan hanya menyalakan sebuah lampu kuning kecil di atas meja. Map berisi dokumen pinjaman itu tergeletak rapi di tengah meja, seperti sebuah dakwaan tanpa suara. Aku duduk dalam kegelapan, menunggu. Aku tidak lagi merasakan sakit atau amarah. Hanya kekosongan dan tekad yang dingin. Aku harus mendengar semua kebenaran langsung dari mulutnya. Menjelang pukul 8 malam, Baskara pulang. Masuk ke rumah, ia tampak terkejut dengan suasana yang aneh. Lalu ia melihatku dan map di atas meja. Wajahnya pucat seperti kertas. Tas kulit di tangannya jatuh ke lantai dengan suara gedebuk. Ia terpaku di ambang pintu, menatapku dengan mata ngeri. Ia tahu, rahasianya yang terdalam dan terkelam telah terbongkar. Kakakmu. Ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Aku tidak berdiri, tidak berteriak. Aku hanya menunjuk kursi di seberangku dengan dagu dan berkata dengan suara tanpa emosi. Duduk. Kita perlu bicara. Baskara berjalan terhuyung-huyung dan duduk dengan hati-hati. Ia tidak menatap map itu, tidak berani menatap mataku. Ia menunduk dalam-dalam, kedua tangannya terkepal dan gemetar. Jelaskan, kataku dengan suara sedingin es. Untuk apa semua uang ini? Keheninganku lebih menakutkan dari omelan manapun. Itu menjadi tekanan tak kasat mata yang menghimpitnya. Akhirnya, seperti balon yang kempis, Baskara benar-benar hancur. Ia menelungkupkan kepalanya di atas meja, kedua bahunya bergetar, dan ia mulai menangis. Tangisan seorang pria dewasa menggema di ruangan yang sunyi, tangisan yang penuh ketidakberdayaan, kehinaan, dan penyesalan yang terlambat. Lalu ia mulai bercerita. Pengakuannya berbeda dengan alasan-alasan murahannya sebelumnya. Ini adalah rangkaian kebenaran yang telanjang dan menyedihkan. Semuanya berawal dari sebuah investasi. Seorang teman lamanya mengajaknya untuk berinvestasi bersama di sebidang tanah di pinggiran kota. Ia berjanji dalam beberapa bulan harganya akan naik 3-4 kali lipat. Terbutakan oleh fantasi menjadi kaya dalam waktu singkat dan keinginan untuk membuktikan bahwa ia bukan sekadar insinyur biasa yang bergaji pas-pasan, ia menginvestasikan sebagian tabungan keluarga tanpa memberitahuku. Tapi umpan lezat tidak semudah itu didapat. Tanah itu ternyata masuk dalam zona hijau yang dibekukan, dan semua dana investasinya macet. Panik tetapi tidak berani memberitahuku, ia melakukan hal yang lebih bodoh. Ia meminjam uang dari rentenir untuk menutupi kerugiannya dengan judi lain. Tentu saja, judi itu gagal. Bunga berbunga. Saat utangnya membengkak seperti bola salju, ia terpaksa meminjam uang dalam jumlah besar dari PT Dana Harapan Sejahtera untuk menutupi utang-utang kecilnya. Tapi itu seperti meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Mereka mulai menekannya, menelepon dengan ancaman, bahkan mengirim orang untuk berkeliaran di dekat kantornya. Saat ia putus asa dan terpojok, Tante Rini muncul. Sering keluar masuk rumah kami, ia dengan jeli menyadari kegelisahan dan kekuyuan Baskara. Ia menunjukkan perhatian, menanyakan kabarnya, dan Baskara yang terpojok menganggapnya sebagai tali penyelamat. Ia menceritakan semuanya pada Rini. Aku mendengarkan semua ceritanya tanpa melewatkan satu kata pun. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatiku, hanya rasa jijik dan kekecewaan yang tak berkesudahan. Suamiku, pria yang kuanggap sebagai pilar kokoh keluarga, ternyata adalah orang yang serakah, bodoh, dan pengecut. Ia tidak punya keberanian untuk menghadapi kesalahannya, tidak punya keberanian untuk mengaku pada istrinya, dan malah pergi curhat pada wanita lain. Baskara selesai bercerita dan menatapku dengan wajah sembab. Laras, tolong, aku tahu aku sudah tidak punya muka lagi. Aku salah, aku benar-benar salah. Tidak bisakah kamu memaafkanku sekali ini saja? Aku akan membereskan semuanya. Aku menatap dalam-dalam matanya. Suaraku tetap dingin dan datar. Kamu pikir dengan satu kata maaf semuanya selesai? Kamu pikir pengampunanku bisa melenyapkan utang 5 miliar di luar sana?
Kata-kataku seperti siraman air dingin di wajah Baskara. Ia tertegun. Benar. Menangis dan menyesal tidak akan menyelesaikan apa-apa. Utang raksasa itu tetap ada, dan risiko seluruh keluarga menjadi gelandangan tetap nyata. Sekarang bukan saatnya untuk menangis. Aku berdiri dan menatap pria yang hancur di hadapanku. Sekarang, katakan padaku apa konspirasi sebenarnya dari perempuan yang kamu sebut sahabat ibumu itu. Saat aku menyebut Tante Rini, Baskara tampak gemetar. Ketakutannya pada wanita itu sepertinya lebih besar dari rasa malunya menghadapiku. Ia ragu-ragu cukup lama, lalu dengan suara terputus-putus dan penuh ketakutan, ia melanjutkan ceritanya. Awalnya dia sangat baik. Dia bilang dia menganggapku seperti keponakannya sendiri, tidak bisa tinggal diam melihatku diteror preman. Dia meminjamkan 2 miliar untuk membereskan utang-utang kecil, hanya menyisakan utang besar di Dana Harapan Sejahtera. Tindakan heroik itu membuat Baskara benar-benar percaya dan berterima kasih padanya. Ia menganggapnya sebagai penolong, satu-satunya orang yang mengerti dan membantunya dalam kesusahan. Dan saat itulah, perangkap mulai menjerat. Dia menjadi satu-satunya tempat curhatku, aku Baskara. Dia selalu mengatakan apa yang ingin ku dengar. Dia menjelek-jelekanmu. Katanya kamu hanya tahu soal anak-anak dan warung, tidak akan pernah mengerti stres pria sepertiku. Katanya kalau aku memberitahumu soal utang, kamu akan mengamuk dan keluarga kita akan hancur. Hanya dialah yang benar-benar bisa berada di sisiku. Kata-kata manis berbisa itu perlahan meracuni pikiran Baskara, membuatnya semakin menjauhiku dan bergantung padanya. Lalu terjadilah apa yang harus terjadi. Suatu malam saat ia putus asa dan mabuk, Rini ada di sampingnya, dan hubungan itu terjadi. Baskara menunduk, tidak berani menatapku. Setelah itu, semuanya berubah. Rini bukan lagi penolong. Ia menjadi majikannya. Ia memegang 2 senjata terkuat, utang dan perselingkuhan. Ia bisa menghancurkan Baskara kapan saja. Ia dikendalikan sepenuhnya. Kencan, karaoke, hadiah-hadiah mahal, semuanya direncanakan oleh Rini. Baskara hanyalah boneka yang patuh mengikuti perintah. Suatu kali dia pernah berkata sesuatu yang sampai sekarang membuatku merinding, kata Baskara dengan suara gemetar. Dia berkata sambil tersenyum, ibumu punya keluarga yang sempurna, punya anak yang sukses, beliau punya segalanya, sedangkan aku tidak punya apa-apa, tapi sekarang beda. Setidaknya, aku punya hal yang paling berharga miliknya. Barulah aku benar-benar mengerti kejahatan wanita itu. Targetnya bukan Baskara. Baskara hanyalah alat. Target utamanya adalah ibu mertua. Ini adalah balas dendam yang direncanakan selama puluhan tahun. Balas dendam yang mengincar kebahagiaan dan kebanggaan terbesar dari orang yang ia sebut teman. Ia tidak butuh cinta. Ia butuh kepemilikan. Ia ingin merebut hal yang paling berharga dari ibu mertua untuk memuaskan rasa cemburunya yang patologis. Aku merinding. Kami berhadapan dengan musuh yang begitu berbahaya dan licik. Lalu kenapa belakangan ini dia menghilang? Tanyaku, berusaha tenang. Apa dia menyerah? Baskara menggeleng kuat, wajahnya semakin panik. Dia tidak akan pernah menyerah. Sebelum pergi, dia memberiku ultimatum. Ultimatum? Dia memberiku waktu 2 bulan untuk menyiapkan 5 miliar rupiah, termasuk bunga yang ia tetapkan, dan membayarnya. Kalau setelah 2 bulan uangnya tidak ada, dia akan mengirim semua surat utang dan foto-foto mesra kami ke kantor dan ke semua kerabat kita. Dia akan merampas segalanya dariku. Pekerjaan, keluarga, kehormatan. Dan dia akan membuat ibuku hidup dalam kehinaan seumur hidupnya. Jadi itu sebabnya. Ia tidak menghilang. Ia hanya mundur sejenak ke dalam kegelapan, mengencangkan jerat di leher suamiku, dan menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan terakhir. Semua konspirasi telah terungkap. Rencana balas dendam yang kejam. Utang raksasa, dan bom waktu kematian yang berdetak di atas kepala kami. Aku menatap suamiku yang meringkuk ketakutan. Tidak ada lagi gelombang emosi di hatiku. Ia bukan tempat bersandar. Ia adalah sumber dari semua malapetaka. Dalam badai ini, aku tidak bisa mengandalkan siapapun. Aku tahu, mulai saat ini,
Aku harus berdiri dan berjuang sendiri. Bukan untuk menyelamatkan pernikahan yang sudah mati, melainkan untuk melindungi apa yang tersisa, anak-anakku, rumah ini, dan kehormatan ibu mertuaku yang malang. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, aku begadang semalaman. Beban utang 5 miliar rupiah dan ancaman tante Rini lebih berat menekan hatiku daripada penderitaan karena pengkhianatan. Aku melihat Baskara yang tertidur meringkuk di sofa setelah menumpahkan semua emosinya. Ia hanyalah cangkang kosong yang telah hancur. Aku tahu, mustahil untuk mengandalkannya. Fajar mulai menyingsing. Sinar matahari pertama masuk melalui jendela, tetapi tidak mampu mengusir kegelapan di dalam rumah. Aku berdiri. Tubuhku lelah, tetapi pikiranku anehnya jernih. Di tengah krisis ekstrem, muncul tekad yang kuat. Aku tidak boleh hancur, dan aku tidak bisa berjuang sendirian. Hanya ada satu orang di dunia ini yang memiliki musuh yang sama dan tujuan yang sama denganku. Aku berganti pakaian, dan tanpa sarapan, aku langsung mengendarai motorku ke rumah ibu mertua. Ibu Yanti sudah bangun dan sibuk di dapur. Melihatku datang dengan wajah serius yang tidak seperti biasanya, beliau langsung tahu ada yang tidak beres. Tanpa banyak bertanya, beliau menyeduhkan secangkir teh kental dalam diam dan duduk di hadapanku. Ceritakan. Ibu dengarkan. Tanpa basa-basi, tanpa air mata, aku langsung ke pokok permasalahan. Aku menceritakan semua kebenaran yang diakui Baskara semalam. Investasi bodoh, utang rentenir, dan peran tante Rini sebagai kreditur sekaligus dalang yang paling mengerikan. Aku juga tidak menyembunyikan ultimatum yang ia berikan dan tenggat waktu 2 bulan. Aku tidak berbicara sebagai menantu yang mengeluh kesakitan, melainkan seperti prajurit yang melaporkan situasi perang, dengan jelas dan dingin. Aku ingin ibu mertua melihat masalah ini bukan dengan hati seorang ibu, melainkan dengan kepala yang dingin. Ibu Yanti duduk diam, kedua tangannya yang kurus dan menonjol tulangnya terkepal erat. Semakin banyak yang ia dengar, wajahnya semakin pucat, tetapi tatapan matanya semakin tajam. Penderitaan karena dikhianati oleh teman dan anak kini telah berubah menjadi kebencian dan tekad kuat seorang wanita yang telah melewati banyak badai kehidupan. Setelah ceritaku selesai, ibu mertua menggebrak meja dengan keras, "Ya Tuhan, anakku yang bodoh itu." Sampai masuk perangkap rubah tua itu pun dia tidak sadar. Beliau berdiri dan mondar-mandir di dalam rumah, memaki-maki putranya yang bodoh dan temannya yang kejam. Lalu tiba-tiba ia berhenti dan menoleh padaku, matanya penuh tekad. Kita tidak bisa membiarkan perempuan itu menghancurkan keluarga ini. Sama sekali tidak. Ibu mertua mengatakannya dengan menekankan setiap kata. Rumah ini, masa depan Kirana dan Bima, adalah hasil kerja keras seumur hidup ayah mereka dan kita berdua. Tidak bisa kita biarkan hancur begitu saja karena satu perempuan jahanam. Beliau mendudukkanku di sampingnya. Sekarang bukan saatnya menyalahkan Baskara. Dia salah dan bodoh, dia harus menanggung akibatnya. Tapi pertama-tama, kita harus menyelamatkan keluarga ini. Kita berdua, kau dan aku, harus bersatu melawannya. Kata-kata ibu mertua memberiku kekuatan. Setelah berhari-hari dalam kegelapan, untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendirian. Ibu punya tabungan, lanjut beliau. Uang untuk hari tuaku, untuk berjaga-jaga kalau sakit. Tapi sekarang, menyelamatkan keluarga lebih penting. Coba kita hitung, uang warungmu dan uangku, ada berapa? Tindakan tegas ibu mertua membuatku sangat terharu. Beliau siap mengorbankan segalanya untuk melindungi keluarga. Aliansi tak terduga antara mertua dan menantu terbentuk. Bukan dari kasih sayang biasa, melainkan dari musuh bersama dan keinginan kuat untuk bertahan hidup. Tapi, Bu, kataku, meskipun kita punya cukup uang, memberinya uang bukanlah solusi. Mengingat keserakahan dan kejahatannya, kita tidak tahu apa lagi yang akan ia lakukan nanti. Ibu Yanti mengangguk. Di matanya terpancar kearifan orang yang sudah makan asam garam kehidupan. Ibu tahu, kita tidak bisa begitu saja memberinya uang. Tapi kita harus siap. Sambil itu, kita harus mencari kelemahannya. Setiap ular pasti punya titik lemah. Kita akan menemukannya bersama-sama. Rencana mulai terbentuk di benak kami berdua.
rencana untuk menyerang balik dan membalikkan keadaan. Rasa takut di dalam diriku masih ada, tetapi di sampingnya, percikan harapan mulai menyala. Setelah percakapan yang menentukan itu, aku dan ibu mertua secara resmi memasuki medan perang. Baskara benar-benar terpinggirkan dari kami. Ia adalah bidak catur yang sudah tidak berguna, bayangan yang berkeliaran di rumah. Ia hanya berangkat kerja, pulang, dan tidak berani bicara sepatah kata pun. Semua keputusan kini ada di tangan aku dan ibu mertua. Langkah pertama, kami menginventarisasi semua aset. Aku menarik semua tabunganku dari hasil warung. Ibu mertua juga membawa buku tabungan pensiunnya. Jumlahnya cukup besar. Tetapi masih kurang jika dibandingkan dengan 5 miliar rupiah yang diminta tante Rini. Dan yang lebih penting, seperti yang kukatakan, membayar utang tidak akan menyelesaikan akar masalahnya. Untuk mengalahkannya, kita harus mengenalnya, kata ibu mertua sambil mengetuk-ngetuk meja. Perempuan itu menghilang bukan karena takut, dia menunggu kita panik dan hancur sendiri. Kita harus tahu di mana dia, dan apa yang dia lakukan. Maka, dimulailah penyelidikan rahasia. Ibu mertua, dengan jaringan tetangga dan teman-teman lamanya yang telah dibangun selama puluhan tahun, menjadi agen intelijen yang sangat efisien. Beliau pergi dari rumah ke rumah, kadang beralasan membeli sayur, kadang meminta cabai, tetapi tujuan utamanya adalah menggali informasi. Pada lihat Rini nggak, sih? Katanya mau jalan-jalan, kok ditelepon nggak bisa. Jadi khawatir. Ibu mertua bertanya dengan pura-pura biasa. Awalnya, informasi simpang siur. Ada yang bilang ia pulang kampung, ada yang bilang mengunjungi kerabat di selatan. Tapi setelah beberapa hari usaha yang gigih, informasi berharga muncul. Salah satu teman ibu mertua berkata, "Aneh, ya, beberapa hari lalu aku lihat dia naik taksi bagus. Arahnya ke perumahan baru di ujung kota sana, kompleks villa orang-orang kaya itu. Setahuku dia nggak punya kerabat di sana." Perumahan baru. Informasi ini membuat kami berpikir, dari mana ia punya uang untuk berurusan dengan tempat mewah seperti itu? Selama ibu mertua melacak keberadaannya, aku fokus pada arah yang berbeda, masa lalu tante Rini. Aku mencoba mengingat kembali potongan-potongan kenangan saat ibu mertua bercerita tentang temannya itu. Suaminya meninggal muda karena sakit, hidup sebatang kara tanpa anak dan kerabat. Kehidupan yang sederhana dan menyedihkan. Tapi apa benar sesederhana itu? Suatu malam, saat kami berdua sedang menyusun informasi, sebuah ingatan samar melintas di benak ibu mertua. Ibu ingat, beliau menepuk lututnya. Dulu, waktu suaminya Rini meninggal, banyak omongan di kampung. "Omongan apa, Bu?" tanyaku tak sabar. Katanya suaminya itu bukan meninggal karena sakit liver. Katanya dia bangkrut karena bisnis, terlilit utang, terus putus asa minum racun serangga. Suara ibu mertua mengecil. Waktu itu ibu nggak percaya. Ibu malah marahi orang-orang karena menggosipkan temanku. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, jangan-jangan. Petir menyambar di kepalaku. Utang, bunuh diri. Ada kaitan yang aneh dengan situasi Baskara sekarang. Mungkinkah ini kebetulan? Ibu, ingat tidak apa pekerjaan suaminya itu? Atau dengan siapa dia bergaul? Ibu Yanti mengerutkan kening, mencoba mengingat kembali kenangan yang jauh. Orangnya sih baik, tapi suka berjudi, jadi bergaulnya sama teman-teman yang nggak benar. Ada satu teman akrabnya, namanya kalau nggak salah Tejo. Mukanya ada bekas luka panjang, jadi dipanggilnya Tejo Kodet. Setelah suaminya Rini meninggal, dia juga menghilang dari kampung ini. Tejo Kodet. Nama baru, petunjuk baru. Jantungku berdebar lebih cepat. Kami seperti berjalan meraba-raba di jalan yang gelap, dan akhirnya menemukan secercah cahaya di ujungnya. Musuh kami bukan hantu tak terlihat. Ia punya masa lalu, ia punya rahasia. Dan rahasia seringkali disertai dengan kelemahan. Penyelidikan kami mendapatkan arah yang konkret, cari Tejo Kodet. Cari tahu kebenaran di balik kematian suami tante Rini. Kami yakin, ular itu pasti akan menunjukkan wujudnya. Nama Tejo Kodet menjadi satu-satunya target kami. Tetapi mencari orang yang menghilang dari kampung belasan tahun yang lalu hanya dengan bekal nama panggilan dan bekas luka, sama seperti mencari jarum di tumpukan jerami.
Beberapa hari pertama, semua usaha kami menemui jalan buntu. Ibu mertua sudah bertanya pada semua orang tua yang masih tersisa di kampung, tetapi ingatan mereka tentang Tejo Kodet sudah kabur. Mereka hanya ingat ia seorang preman yang suka berjudi dan pergi tak lama setelah suami Tante Rini meninggal. Kita lapor polisi saja, Bu. Usulku suatu sore di tengah keputusasaan. Ibu Yanti langsung menggeleng. Jangan. Kalau masalah ini sampai ketahuan, mungkin kita bisa menemukannya, tapi Baskara akan langsung hancur di masyarakat. Nama baik keluarga kita juga akan tercoreng, justru itu yang diinginkan Rini. Kita harus melakukannya diam-diam dengan kekuatan kita sendiri. Ketegasan ibu mertua membuatku kembali tenang. Benar. Kami tidak bisa bertindak gegabah. Tapi dari mana harus memulai? Di saat paling putus asa, tiba-tiba aku teringat Baskara. Ia memang pecundang dan pengecut, tetapi ia telah lama bekerja sebagai insinyur konstruksi. Jaringannya di antara para pekerja dan mandor proyek tidak sedikit. Mungkin di dunia yang luas dan kompleks itu, ada yang mengenal orang dengan julukan Tejo Kodet. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku berbicara lebih dulu pada Baskara. Aku memanggilnya ke ruang kerjanya, tempat di mana aku menemukan rahasia mengerikannya. Tanpa omelan, tanpa tuduhan, aku langsung ke pokok permasalahan. Aku butuh bantuanmu. Aku harus menemukan orang bernama Tejo. Julukannya Tejo Kodet. Umurnya sekitar 50 tahun. Dulu tinggal di kampung yang sama dengan ibu. Baskara mengangkat kepalanya. Ada keterkejutan di matanya, tetapi kemudian berubah menjadi secercah harapan. Mungkin ia menganggap ini sebagai kesempatan untuk menebus kesalahannya. Iya, akan kucoba, katanya dengan suara yang masih ragu. Akan kutanyakan pada mandor-mandor dan para pekerja. Di antara para kuli bangunan, banyak yang datang dari berbagai daerah, mungkin ada yang kenal. Dan luar biasa, sedotan yang kami lempar secara acak itu berhasil. Baskara, seperti orang yang tenggelam, mulai mencari orang itu dengan putus asa. Ia mengerahkan semua kontaknya, menelepon sana-sini. Setelah hampir seminggu tanpa hasil, suatu sore ia pulang dengan wajah lelah tetapi bersemangat. Laras, ketemu, katanya terengah-engah. Bukan ketemu orangnya langsung, tapi ketemu orang yang tahu di mana dia. Menurut Baskara, salah satu mandor proyeknya kenal dengan orang yang pernah satu sel dengan Tejo Kodet. Ternyata setelah meninggalkan kampung, Tejo terus terlibat dalam perjudian dan pencurian, sehingga beberapa kali keluar masuk penjara. Saat ini, setelah bebas, ia bekerja sebagai penjaga di sebuah pangkalan material bangunan di Parung, pinggiran Jawa Barat. Informasi ini seperti obat perangsang yang kuat. Kami mendapatkan alamat yang konkret. Segera, aku dan ibu mertua memutuskan untuk pergi ke sana keesokan paginya. Aku ikut, usul Baskara. Bagaimanapun juga, tempat itu daerah rawan, lebih baik ada laki-laki yang ikut. Aku menatapnya, lalu menatap ibu mertua. Ibu Yanti mengangguk kecil, bawa saja dia. Bagaimanapun juga dia harus menghadapi akibat dari perbuatannya. Maka, perjalanan yang menentukan itu pun direncanakan. Kami bertiga, aliansi aneh yang terikat oleh pengkhianatan dan bahaya. Kami siap berangkat untuk menghadapi potongan penting dari masa lalu. Potongan yang bisa menentukan kemenangan atau kekalahan dalam perang untuk bertahan hidup ini. Pangkalan material bangunan itu berada di tempat yang terpencil, dikelilingi oleh sawah. Dikelilingi oleh seng setinggi orang dewasa, tempat itu tampak kumuh dan seadanya. Kami meminta Baskara menunggu di luar, sementara aku dan ibu mertua masuk. Seorang pria kurus dan hitam dengan bekas luka panjang dari sudut mata kiri hingga dekat bibir sedang duduk di kursi plastik usang, tertidur dengan mata terpejam. Itu pasti Tejo Kodet. Melihat orang asing, ia membuka matanya dan menatap kami. Tatapan waspada dan menyelidik dari orang yang sudah terbiasa dengan dunia keras. Cari siapa? Tanyanya dengan suara serak. Ibu mertua maju. Beliau menatap lurus ke arahnya. Jangan-jangan kita ini kenalan lama, ya? Mas Tejo. Tejo menyipitkan matanya, menatap ibu mertua cukup lama, lalu sepertinya mengenali sesuatu, raut wajahnya sedikit berubah. Ibu.
Ibunya Baskara, kan? Iya. Masih ingat saya, ya. Mana bisa lupa, Tejo tersenyum pahit. Sudah puluhan tahun. Ada perlu apa cari saya? Ibu mertua tidak berbelit-belit. Saya mau tanya soal kematian suaminya Rini, Mas Haryo. Mendengar nama itu, Tejo terkejut, wajahnya menunjukkan campuran kebingungan dan ketakutan. Ia buru-buru melambaikan tangannya. Itu urusan lama. Untuk apa diungkit-ungkit lagi? Saya tidak tahu apa-apa. Tidak tahu, atau takut bicara? Aku maju dan berkata dengan jelas. Kami tahu Bapak adalah sahabat karib Mas Haryo. Kami juga tahu ada banyak kejanggalan dalam kematiannya. Hari ini kami datang bukan untuk mencari masalah. Kami hanya ingin memastikan beberapa hal. Kalau Bapak mau membantu kami pastikan tidak akan ada kerugian bagi Bapak. Aku mengeluarkan amplop berisi uang yang sudah kusiapkan dan meletakkannya di atas meja. Uangnya tidak banyak, tetapi bagi orang dalam posisinya, itu pasti cukup berarti. Tejo melirik amplop itu, lalu menatap kami. Ia terdiam cukup lama, mengalami konflik batin. Akhirnya, ia menghela napas panjang, seolah melepaskan beban berat yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Baiklah. Toh semua sudah berlalu, ia mengambil amplop itu dan memasukkannya ke dalam saku. Akan kuceritakan pada kalian. Tapi setelah ini, jangan cari aku lagi. Lalu Tejo mulai bercerita. Cerita yang sama sekali berbeda dengan dongeng yang selalu diciptakan Tante Rini. Suaminya, Haryo, memang suka berjudi, tetapi sifatnya sangat penakut. Ia diajak oleh preman-preman untuk ikut dalam perjudian besar dan kalah banyak. Mereka kasih pinjaman, suruh dia main lagi biar bisa menang, kata Tejo sambil menatap ke kejauhan. Tapi makin main, makin kalah. Utangnya jadi ratusan juta. Haryo takut sekali. Dia pulang dan mengaku pada Rini, memohon agar rumah warisan orang tuanya dijual untuk bayar utang. Tapi tahu apa kata Rini? Ia berhenti sejenak, mengembuskan asap rokok panjang-panjang. Bukannya membantu, dia malah memaki dan menghina Haryo. Katanya lebih baik mempertahankan rumah ini daripada menyelamatkan suami tidak berguna. Dia bilang, kalau Haryo tidak bisa menyelesaikan utangnya sendiri, ya cuma ada jalan mati. Nanti pemakamannya akan dia urus dengan baik. Aku dan ibu mertua lemas mendengarnya. Dan Haryo benar-benar terpojok melakukan itu, lanjut Tejo. Dia minum racun serangga di rumah. Waktu aku datang, sudah terlambat. Rini? Dia tidak meneteskan air mata setetes pun, dengan tenang mengurus pemakaman seperti yang ia katakan. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Apa yang dikatakan Tejo selanjutnya adalah bom yang sesungguhnya. Yang paling aneh, setelah Haryo meninggal, para penagih utang itu tiba-tiba diam, tidak ada yang datang menagih. Belakangan aku tahu, Rini diam-diam bertemu dengan bos judi itu. Tidak ada yang tahu apa kesepakatan mereka. Yang jelas, setelah itu Rini tiba-tiba punya banyak uang. Rumahnya direnovasi, gaya hidupnya berubah. Dan bos judi itu juga semakin sukses. Kudengar sekarang dia sudah jadi pengusaha besar di perumahan baru di ujung kota sana. Semuanya menjadi jelas. Tante Rini tidak hanya secara tidak langsung mendorong suaminya ke kematian, tetapi juga bersekongkol dengan musuh suaminya. Ia menggunakan kematian suaminya untuk membuat kesepakatan dengan para preman, melunasi utang, dan mengambil semua hartanya. Dan sekarang, ia mengulangi skenario yang sama pada Baskara. Menjerumuskannya ke dalam utang, muncul sebagai penolong, mengendalikannya, dan pada akhirnya akan menghancurkannya. Kami meninggalkan pangkalan material itu. Hati kami dipenuhi amarah, tetapi di tangan kami ada senjata yang sangat kuat. Kami mengetahui rahasia masa lalunya yang terkelam dan hubungannya dengan dunia preman. Tapi pertanyaan yang lebih besar muncul. Apa kesepakatan antara Tante Rini dan bos judi itu di masa lalu? Kenapa ia begitu mudahnya menghapuskan utang ratusan juta? Jelas, harga yang dibayar Tante Rini bukan sekadar keheningan. Musuh kami sepertinya memiliki latar belakang yang jauh lebih berbahaya dan kuat dari yang kami duga. Suasana di dalam mobil saat kembali dari Parung terasa sangat berat.
Baskara duduk di kursi penumpang, diam seperti patung. Ia sepertinya baru benar-benar menyadari betapa mengerikannya iblis yang telah ia hadapi. Ibu mertua duduk di belakang, wajahnya kaku. Kesedihan telah sepenuhnya berubah menjadi amarah, dan aku, sambil memegang setir dengan erat, memutar otakku secepat mungkin. Cerita Tejo, seperti potongan terakhir, melengkapi gambaran konspirasi yang jauh lebih gelap dan kejam dari yang kami bayangkan. Malam itu, rapat keluarga darurat diadakan di rumah ibu mertua. Kali ini, Baskara tidak dikecualikan. Ia duduk menunduk seperti terdakwa yang menunggu vonis. "Sekarang kamu mengerti?" kataku dengan suara tanpa emosi. "Perempuan yang kamu ajak bercinta, yang kamu sebut teman berbagi rasa itu, bukan sekadar penipu. Dia adalah ular berbisa yang secara tidak langsung membunuh suaminya sendiri. Kamu dengan sukarela memasukkan kepalamu ke dalam jerat seorang pembunuh." Baskara gemetar, tidak bisa menjawab. Ibu Yanti menghela napas dan menggelengkan kepala. "Sekarang bukan saatnya menyalahkan dia. Kita harus mencari cara keluar dari kekacauan ini. Tapi ada satu hal yang tidak ku mengerti. Kalau Rini bersekongkol dengan bos judi itu, kenapa dia begitu mudahnya menghapuskan utang ratusan juta? Pasti ada kesepakatan lain." Pertanyaan ibu mertua adalah apa yang sedang kupikirkan. Bos preman tidak pernah bekerja gratis. Sebagai ganti utang lama, ia pasti mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Aku menatap Baskara, lalu menatap ibu mertua. Sebuah hipotesis berani muncul di kepalaku. "Bu, menurut saya, suaminya Tante Rini itu bukan sekadar penjudi biasa." Aku mulai menganalisis. Penjudi biasa tidak mungkin kalah sampai ratusan juta. Mungkin ia memegang rahasia penting bos itu. Seperti buku catatan keuangan gelap. Baskara dan ibu mertua menatapku dengan kaget. Aku melanjutkan, alur pikiranku semakin jelas. Coba bayangkan, setelah Haryo meninggal, semua rahasia tentang bisnis ilegal, suap, aliran uang haram, jatuh ke tangan istrinya, Tante Rini. Dia tidak perlu membayar utang dengan uang. Dia bertransaksi dengan rahasia-rahasia itu. Dia mungkin menyerahkan buku itu, tapi pasti dia menyimpan satu salinan untuk asuransi. Dia berubah dari debitur suaminya menjadi mitra bisnis dan pemegang rahasia bos itu. Itulah kenapa dia punya uang, punya koneksi, dan bisa hidup santai di perumahan baru. Semuanya cocok dengan logika yang menakutkan. Konspirasi Tante Rini bukanlah tindakan impulsif, melainkan langkah yang telah diperhitungkan sejak belasan tahun yang lalu. Ia memanfaatkan tragedinya sendiri untuk menjadi bagian dari dunia kejahatan itu. Dan sekarang, aku menoleh ke Baskara, ia mengulangi hal yang sama padamu. Ia menggunakan utang untuk mengendalikanmu, menjadikanmu boneka. Tujuannya bukan uang. Tujuannya adalah balas dendam pada ibu, menghancurkan keluarga kita, dan merasakan kenikmatan patologis, melihat orang lain menderita dalam lilitan utang. Seperti yang terjadi pada suaminya sendiri. Kini kami mengerti. Musuh kami bukan seorang wanita. Di belakangnya ada kekuatan gelap yang besar, bos judi yang menurut Tejo kini telah menjadi pengusaha sukses. Melawannya secara langsung saat ini sama saja dengan bunuh diri. Tapi dalam dunia kejahatan, kepercayaan adalah barang yang paling mewah. Hubungan Tante Rini dan bos itu dibangun di atas ancaman dan keuntungan. Itu adalah kekuatan, sekaligus titik lemahnya. Sebuah rencana mulai tumbuh di benakku. Rencana bukan untuk menyerang, melainkan untuk mengadu domba. Kita tidak akan melawannya secara langsung, kataku dengan tegas, menatap lurus ke arah ibu mertua dan Baskara. Kita akan membuat pelindungnya sendiri yang menyingkirkannya. Rencanaku berani, bahkan berbahaya. Tetapi dalam situasi ini, kami tidak punya pilihan lain. Kami tidak bisa melapor polisi tanpa bukti konkret, dan itu akan menyeret Baskara. Kami juga tidak bisa menunggu mati dalam diam. Satu-satunya cara adalah meminjam pisau orang lain untuk membunuh. Membuat dua harimau dalam satu kandang saling menerkam. Rencana itu dibagi menjadi dua serangan psikologis yang berjalan hampir bersamaan. Pertama, menanamkan benih kecurigaan di benak bos tersembunyi itu. Kami harus mengiriminya pesan. Pesan yang akan membuatnya panik dan langsung mencurigai Tante Rini,
Satu-satunya mitra yang selamat dari kasus lama itu. Bagaimana cara kita menghubungi bos preman itu? Tanya Baskara cemas. Dia sekarang pengusaha sukses yang menguasai perumahan baru. Pasti ada perusahaan dan alamat kantornya, jawabku. Kita tidak akan menelepon atau bertemu. Kita akan mengirim surat anonim. Malam itu, di komputer rumah, aku mengetik sebuah surat singkat. Tanpa pengirim, tanpa penerima, tanpa informasi apapun yang bisa melacak kami. Isinya hanya satu baris, dicetak dengan huruf biasa. Masa lalu penjudi Haryo belum terkubur. Masih ada yang memegang buku catatan lama. Pesan yang samar, tetapi cukup kuat untuk membuat seorang penjahat tidak bisa tidur. Ia akan langsung bertanya-tanya, siapa yang tahu tentang ini? Dan orang pertama yang akan ia pikirkan tidak lain adalah Tante Rini. Ia akan berpikir Rini mengkhianatinya, mencoba memerasnya lagi dengan rahasia lama. Kedua, mendorong Tante Rini ke dalam kepanikan ekstrem. Orang yang panik akan membuat kesalahan dan menunjukkan kelemahan. Keesokan paginya, aku membeli ponsel murah dan kartu SIM sekali pakai. Dengan ponsel itu, aku mengirim satu pesan ke nomor Tante Rini, Tejo Kodet kirim salam, 7 kata singkat. Tapi baginya, itu seperti petir di siang bolong. Tejo Kodet. Satu-satunya saksi hidup kejahatan lamanya. Orang yang ia kira telah menghilang selamanya, tiba-tiba muncul. Ia akan menyadari bahwa rahasia terbesarnya telah terbongkar. Dan untuk menuangkan bensin ke dalam api, Baskara diberi tugas penting. Ia harus memerankan debitur yang terpojok. Ia terus menelepon Tante Rini, tetapi bukan lagi dengan permohonan lemah seperti dulu. Ia meraung di seberang telepon, mengatakan bahwa ia akan segera dipecat dari kantor, bahwa ia sudah tidak tahan lagi, dan akan mengaku semuanya pada polisi. Masalah utang dan hubungan gelap mereka. Kalau kamu tidak memberiku jalan keluar, kita mati bersama. Baskara, mengikuti naskah yang kubuat, berhasil memerankan peran orang gila yang putus asa dengan sempurna. Sekarang, bayangkan situasi Tante Rini. Ia baru saja menerima pesan tentang Tejo Kodet, tahu bahwa masa lalunya terbongkar. Pada saat yang sama, bonekanya, Baskara, mengamuk dan mengancam akan membongkar semuanya. Sejajar dengan itu, pelindungnya, si bos, pasti sedang menginterogasi dan mengawasinya karena surat anonim itu. Ia terjebak dalam 3 perangkap. Dosa masa lalunya, mangsanya yang mengamuk, dan majikannya yang kuat dan curiga. Dunia yang ia bangun dengan kebohongan dan siasat mulai retak dari segala arah. Kami telah memasang perangkap. Kartu truf telah setengah terbuka. Yang tersisa hanyalah menunggu, bagaimana laba-laba beracun itu akan bertindak saat jaring yang ia tenun dengan susah payah perlahan menjerat dirinya sendiri. Badai yang sesungguhnya akan segera datang. Dan kali ini, kami bukan pihak yang pasif menerima. Kamilah yang mengendalikan arah badai itu. Keheningan berlangsung selama 3 hari. Selama 3 hari itu, keluarga kami hidup dalam ketegangan yang menyesakan. Baskara hampir tidak tidur, selalu memeluk ponselnya, menunggu. Ibu mertua datang ke rumah kami setiap hari. Kami berdua, hanya dengan saling menatap, sudah tahu tanpa kata betapa cemasnya satu sama lain. Kami telah menyalakan sumbu bom, dan kini menahan napas menunggunya meledak. Pada sore hari keempat, bom itu akhirnya meledak. Ponsel Baskara berdering. Nomor Tante Rini. Kami bertiga yang sedang duduk di ruang keluarga terkejut. Aku memberi isyarat pada Baskara untuk mengangkatnya dan menyalakan speaker. Halo, suara Baskara bergetar seperti orang yang benar-benar panik. Di seberang telepon, suara Tante Rini tidak lagi manis atau sombong. Terdengar tergesa-gesa dan kesal. Hentikan kegilaanmu. Kamu mau mati? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Teriak Baskara sesuai naskah. Kamu yang membuatku terpojok. Aku akan ke kantor polisi. Aku akan ceritakan semuanya. Baik, jangan buat keributan, potongnya, sepertinya sudah kehilangan kesabaran. Kita bertemu untuk terakhir kalinya. Malam ini jam 9 di lokasi proyek mangkrak di ujung Jalan Elang. Tempat yang dulu pernah kubawa kamu ke sana. Kita selesaikan baik-baik di sana. Bawa semua yang kamu punya. Akan kuberi kamu jalan keluar.
Telepon ditutup. Ia memakan umpannya. Tapi kata-kata terakhir, akan kuberi kamu jalan keluar, dipenuhi oleh aroma kematian. Ia pasti tidak akan datang sendirian. Dia mau membunuhku, kata Baskara gemetar, wajahnya pucat. Aku tahu, jawabku dingin. Dan kita sudah siap. Rencana kami segera dieksekusi. Baskara akan pergi ke tempat yang ditentukan. Tapi di kerah bajunya akan terpasang alat perekam super kecil. 1 jam sebelumnya, dari telepon umum, aku menelepon Divisi Reserse Kriminal Polda. Tanpa menyebutkan identitas, aku memberikan informasi anonim. Malam ini sekitar jam 9, di lokasi proyek mangkrak di ujung Jalan Elang, akan ada transaksi ilegal bersenjata antara Pak Suryo dan anak buahnya. Dia adalah bos besar judi dan rentenir. Aku sama sekali tidak menyebut nama Tante Rini atau Baskara. Hanya menargetkan Pak Suryo, nama bos itu. Aku yakin, hanya dengan mendengar nama bos besar ini, polisi akan mengerahkan tim terbaiknya. Ini adalah pertaruhan yang sangat berisiko, tetapi satu-satunya cara untuk meminjam kekuatan hukum untuk menyingkirkan tumor ini tanpa menjadikan Baskara sebagai target utama. Tepat pukul 9 malam. Baskara mengendarai mobilnya sendirian ke tempat yang ditentukan. Aku dan ibu mertua menunggu dengan cemas di dalam taksi yang berhenti di pinggir jalan tidak jauh dari sana. Lokasi proyek mangkrak itu gelap dan dingin. Lampu depan mobil Baskara menyorot sosok Tante Rini. Ia tidak sendirian. Di sampingnya, seorang pria parubaya berwajah sangar bersandar pada sebuah sedan mewah, dan di belakangnya ada 2 anak buah berbadan besar yang memegang pipa besi. Pak Suryo tidak mempercayai Rini dan turun tangan sendiri. Baskara turun dari mobil. Gemetar seperti anak domba yang ketakutan. Mana barangnya? Kata Pak Suryo dengan suara rendah dan mengintimidasi. Saya tidak punya apa-apa, gagap Baskara. Berani main-main denganku, bentak bos itu. Tante Rini maju dan berkata dengan suara jahat. Mas Baskara, istrimu itu pintar, ya. Dia kasih bukti apa saja padamu? Serahkan di sini, nanti akan kubilang pada Pak Suryo untuk mengampunimu. Tepat pada saat itu, Baskara memerankan perannya dengan sempurna. Ia berlutut di tanah dan meraung. Tolong ampuni saya. Istri saya sudah tahu semuanya. Termasuk soal Tejo Kodet. Dia mau lapor polisi. Saya tidak mau masuk penjara. Kata-kata tahu soal Tejo Kodet menusuk Pak Suryo seperti pisau. Raut wajahnya berubah. Ia menoleh ke Tante Rini. Matanya penuh niat membunuh. Perempuan sialan. Kamu bohong padaku. Kamu bilang semua sudah beres belasan tahun yang lalu. Bukan, Pak. Tante Rini sangat panik. Ini karena istrinya. Pasti ulah perempuan itu. Aku tidak peduli ulah siapa, geram Pak Suryo. Sekarang rahasiaku terancam bocor. Hanya ada satu cara untuk menutup mulut. Ia memberi isyarat dengan dagunya pada anak buahnya. Bereskan mereka berdua. Buat seolah-olah ini pembunuhan karena masalah utang. Yang rapi. Kedua preman itu maju. Tepat pada saat hidup dan mati itu, saat aku dan ibu mertua hampir menahan napas di dalam taksi, WUUNJ. Puluhan mobil polisi tiba-tiba datang dari segala arah. Lampu sorot menyala terang, sirene meraung-raung. Puluhan polisi berpakaian taktis dan bersenjata lengkap menyerbu dari segala penjuru. Jangan bergerak. Lempar senjata. Pak Suryo, Tante Rini, dan anak buahnya benar-benar terkejut, tidak sempat berbuat apa-apa, dan langsung ditumbangkan ke tanah dan diborgol. Perangkap itu tertutup dengan sempurna. Penangkapan Pak Suryo dan komplotannya menimbulkan gelombang besar. Dengan kesaksian Baskara yang telah kami arahkan dengan cermat, rekaman suara, dan bukti-bukti lain yang dikumpulkan polisi, sebuah sindikat kejahatan terorganisir besar berhasil dibongkar. Pak Suryo didakwa dengan banyak tuduhan. Tante Rini, sebagai kaki tangannya, juga divonis hukuman panjang setelah kejahatan masa lalunya terungkap. Konspirasinya hancur berkeping-keping. Utang Baskara, yang merupakan bagian dari konspirasi kejahatan, tentu saja dibatalkan. Baskara, karena memberikan informasi penting dan bekerja sama dalam penyelidikan, hanya mendapatkan sanksi administrasi ringan atas tindakan pinjaman ilegal awalnya. Tetapi karirnya sebagai manajer di perusahaan lamanya berakhir.
Badai telah berlalu, dan keluarga kami selamat. Tetapi apa yang telah hancur tetaplah hancur. Beberapa bulan kemudian, setelah semuanya tenang, Baskara yang sempat terpuruk mulai menemukan kembali keseimbangannya. Ia bukan lagi pengecut yang menangis. Ia menjadi lebih pendiam, diam-diam melakukan pekerjaan rumah, dan mendapatkan pekerjaan sebagai pengawas lapangan di sebuah perusahaan swasta kecil. Suatu sore, ia duduk di hadapanku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, di matanya tidak ada ketakutan atau permohonan, melainkan penyesalan yang tulus. Laras, aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Tapi, bisakah aku mendapatkan kesempatan untuk memulai dari awal lagi? Demi anak-anak kita. Aku menatapnya. Pria yang pernah kucintai, kubenci, dan kini hanya tersisa ketenangan. Mas Baskara, kataku dengan lembut. Aku sudah memaafkan kebodohanmu. Tapi aku tidak bisa melupakan pengkhianatanmu. Cermin yang pecah tidak akan pernah utuh kembali. Kita tidak bisa kembali seperti dulu. Wajahnya menjadi muram. Ia menunggu aku mengucapkan kata cerai. Tapi aku melanjutkan, dengan kata-kata yang sama sekali tidak ia duga, kita tidak akan bercerai. Setidaknya tidak sekarang. Ia mengangkat kepalanya dengan kaget. Kamu akan tetap tinggal di sini, di rumah ini. Tapi bukan sebagai suamiku, melainkan sebagai ayah dari Kirana dan Bima. Kamu telah berbuat salah, dan sisa hidupmu harus kamu tebus, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Bekerja, urus anak-anak, tunjukkan pada mereka sosok laki-laki yang bisa bangkit dengan kepala tegak setelah jatuh. Kita akan menjadi partner, dua orang sahabat yang bersama-sama membesarkan anak-anak kita. Suatu saat nanti, saat mereka benar-benar dewasa dan kamu telah membuktikan perubahanmu, baru kita putuskan lagi. Bisa? Baskara tertegun. Ia menatapku, air mata perlahan mengalir di pipinya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk perlahan dengan tekad yang kuat. Itu bukan pengampunan total, tetapi sebuah jalan. Kesempatan baginya untuk memulai kembali hidupnya dalam pengawasan dan ujian. Ceritaku tidak berakhir dengan adegan reuni yang bahagia. Ceritaku berakhir pada suatu sore akhir pekan di taman ibu mertua yang rimbun. Aku dan beliau sedang minum teh, menatap pot-pot anggrek yang sedang mekar. Kami tidak membicarakan masa lalu. Kami membicarakan rencanaku untuk memperluas warung dan bagaimana beliau akan membantuku mengurus pembukuan. Melihat ibu mertua yang tegar di sampingku, aku menyadari bahwa hal yang paling berharga yang tersisa setelah badai bukanlah pernikahan yang direkatkan kembali, melainkan ikatan dua wanita yang telah melewati badai bersama. Kami mungkin telah kehilangan kepercayaan pada laki-laki, tetapi kami menemukan sandaran yang lebih kokoh satu sama lain. Kedamaian telah kembali. Tapi ini bukan kedamaian yang rapuh dan palsu seperti dulu. Ini adalah kedamaian yang didapat dengan air mata, keberanian, dan kearifan. Kedamaian yang kokoh, yang kami bangun dengan tangan kami sendiri. Dan kami tahu, apapun masa depan yang menanti, kami akan menghadapinya bersama, bergandengan tangan.